warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, senantiasa mengurus dan mengawasi makhluknya, yang maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dia pula yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia pilihan, pemimpin anak Adam, dan juga para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa teman-teman sekalian, melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dosa besar malam ini ke-11, melarikan diri dari pertempuran. Dalam Islam tidak pernah dikenal sifat pengecut. Pengecut artinya tidak mau membela kebenaran. Definisi sederhananya, haknya diambil, dia tidak membela kebenaran atau mengambil haknya. Maka ini sifat pengecut, dan dalam Islam ini sangat terhina. Di dalam Islam yang diberikan gambaran yang memberikan kekuatan seseorang dan keberanian karena keimanannya. Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat kecil postur tubuhnya, tetapi di perang Uhud dia berhasil membunuh 8-9 orang kafir Quraisy yang jauh lebih besar postur tubuhnya, dan dia pun akhirnya mati syahid pada saat itu. Selesai perang Uhud, kata Nabi SAW, carikan untukku Julaibib. Di mana dia? Dicari oleh para sahabat, dan Nabi SAW juga mencarinya sampai ditemukan jenazahnya. Saking kecilnya tubuhnya sampai Nabi SAW bisa memegang dengan satu tangan beliau. Tetapi Julaibib telah membunuh 8-9 orang kafir yang jauh lebih besar postur tubuhnya, lebih lengkap perangkat perangnya, dan akhirnya dia pun terbunuh mati syahid. Apa yang membuat Julaibib yang postur tubuhnya kecil bisa melawan orang yang besar, teman-teman sekalian? Karena keimanan. Iman itu akan membuat orang pengecut jadi pemberani, orang yang lemah jadi kuat, orang yang miskin jadi kaya, orang yang sakit jadi sehat. Keimanan kepada Allah Azza wa Jalla tidak memandang bulu lagi. Apapun di hadapannya, selama itu benar di mata Allah, dia akan perjuangkan, dan kalau salah dia akan salahkan. Jadi tidak ada toleransi. Imanlah yang telah membentuk kepribadian sampai seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW selalu berdoa. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku menjauhkan diri, ya, berlindung kepadamu dari sifat jubun dan bukhl, sifat pengecut dan juga pelit, ya. Karena memang ini tidak boleh dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Laki-laki yang tidak membela istrinya dan anaknya, membiarkan mereka dalam keadaan salah atau diganggu oleh orang lain, namanya dayyuth dalam agama Islam. Nabi SAW menyebutkan kalau dayyuth dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dayyuth adalah laki-laki yang membiarkan istrinya diganggu oleh laki-laki lain, atau bahkan kehormatannya, nama baiknya dicoreng, dan dia diam saja. Dalam Islam ini sangat tercela. Dia tidak boleh membiarkan itu terjadi, dia harus bisa membela. Bahkan dalam Islam salah satu yang terhitung mati syahid membela kehormatan, jadi tidak boleh tinggal diam, gitu kan. Ini hal-hal mendasar yang harus kita ketahui, bahwasanya tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Di dalam Islam ada perang, dan perang ini dikenal dengan perang suci, perang jihad. Ada dalam Islam, dan kita tahu kehidupan Nabi SAW penuh dengan jihad. 10 tahun terakhir di kehidupan Nabi SAW di Madinah, teman-teman sekalian, itu kalau kita tarik rata, maka 10 tahun itu tidak pernah lewat 2 bulan kecuali Nabi SAW bentuk pasukan jihad. Pasti ada. Dan dalam Islam ada 2 macam jihad. Ada jihad pertahanan, difa', dan ada jihad ekspansi, gitu kan. Jihad pertahanan ini yang banyak difahami oleh umat Islam sekarang. Seperti teman-teman di Palestina lagi diserang, mereka bertahan, mereka berusaha melepaskan diri. Dan banyak umat Islam mengira cuma ini jihad, nggak ada jihad yang lain, cukup dengan ini. Kita kalau lagi diserang ya sudah. Mereka melupakan sebenarnya jihad pertahanan diri itu sifatnya fardu ain, sifatnya wajib, tidak ada toleransi per individu. Tapi ada jihad yang lebih besar, namanya jihad ekspansi. Dan ini sifatnya sebenarnya fardu kifayah, wajib tapi kifayah, sudah cukup kalau ada orang yang ikut.
Dan ini yang paling sering Nabi SAW lakukan dan para sahabat. Mereka mengekspansi Islam dengan kekuatan militer. Kalau ada yang mengatakan kenapa Islam, berarti Islam itu agama keras, disebarkan dengan peperangan. Jawabannya bukan keras, tapi kita sedang menyebarkan kebenaran yang telah Allah pencipta langit dan bumi sampaikan, Islam. Dan sebelum berperang pun menawarkan Islam itu dulu, didakwahi, disampaikan apa itu Islam. Mereka nolak baru bayar upeti, kalau mereka nolak baru diperangi. Dan kalau sudah terjadi peperangan pun Islam sudah masuk di lokasi mereka, maka hukum Allah yang berlaku, bukan hukum individu, bukan hukum suku. Siapapun yang masuk, hukum Al-Quran dan Sunnah yang diterapkan di dalam wilayah yang baru dikuasai. Dan tentu saja konsep setelah itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Ahli-ahli sejarah dunia membahas, mengatakan tidak ada pasukan perang seperti pasukan umat Islam, tidak ada. Mereka tercatat sangat bersih dalam berperang, tidak pernah membunuh wanita, tidak pernah membunuh anak kecil, tidak pernah membunuh orang tua, tidak pernah membunuh orang menyerah, tidak pernah merusak tempat-tempat ibadah, tidak pernah merusak fasilitas umum. Bahkan setelah mereka masuk ke satu wilayah, pasti mereka berikan kebebasan, enggak ada masalah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Waktu Sultan Muhammad Fatih rahimahullah membebaskan Konstantinopel dari kekufuran tahun 1453 Masehi, menembus Turki bagian Eropa, beliau tidak pernah merusak gereja yang ada, bahkan membiarkan warga Kristen yang ada di sana untuk menyembah semaunya. Silahkan, dengan akidah kalian, gereja kalian tetap bisa ada, tapi hukum negara adalah hukum Islam, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terjadi. Umar bin Khattab pada saat masuk ke negeri Syam di perang Yarmuk, beliau tidak menghancurkan gereja, beliau tetap menggunakan atau memberikan kesempatan ke orang-orang gereja untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mereka sambil didakwahin. Tapi hukum yang berlaku hukum Islam. Di Persia tidak dihancurkan kerajaan-kerajaan yang pernah dikuasai oleh orang-orang Persia, dibiarkan. Umat Islam pun subhanallah pada saat menobatkan atau menjadi penguasa tidak menempati istana-istana Kisra yang besar, mewah, singgasananya enggak. Ditinggalkan, diterapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Para gubernurnya hidup dalam kondisi sederhana, gitu kan. Dan seterusnya, gitu kan. Jadi Islam adalah pasukan yang sangat bersih, ya, rapi, punya tatanan-tatanan atau hukum-hukum pada saat berperang. Sebagaimana kita sudah tahu tadi, Islam menawarkan perang, Islam kalau mereka nolak baru jizyah, baru kemudian mereka baru diperangi kalau mereka menolak. Dan sudah pernah saya ceritakan teman-teman sekalian, kalau saya tidak salah, Allahu alam, saya coba reviewkan kembali kisah tentang Umar bin Abdul Aziz yang mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Qatadah bin Muslim. Qatadah bin Muslim rahimahullah orang yang sangat kuat dan panglima perang yang luar biasa. Beliau pernah memimpin memimpin peperangan ekspansi, jihad ekspansi menuju ke ini maksudnya ekspansi menyebarkan Islam seluruh dunia, ya. Menyebarkan Islam ke bagian timur, ya, bagian timur Persia yang belum terbebaskan di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dikirimlah ke sana. Salah satu wilayah sangat besar di sana adalah dikenal dalam bahasa Arab Samra, ya. Bisa juga dikatakan wilayah Bukhara, ya, tempat sekarang Imam Bukhari tentunya, gitu. Waktu itu dibebasin, ya, diperangi oleh Qatadah bin Muslim. Tetapi ada sesuatu yang unik terjadi di sini, karena Qatadah bin Muslim waktu masuk di wilayah Samra tidak menawarkan Islam, tidak menawarkan jizyah, tapi langsung spontan menyerang dan berhasil menaklukkan wilayah Samra. Dan setelah Samra runtuh di tangan atau ditaklukkan tangan kaum muslimin dan hukum Islam yang diterapkan di sana hukum Allah Azza wa Jalla, halal haramnya Allah, maka setelah itu seluruh wilayah di wilayah timur Persia takluk. Ternyata wilayah Samra memang wilayah yang sangat besar dan dipimpin oleh para penyihir. Para penyihir ini tidak bisa menerima kejadian tersebut, tapi mereka tidak bisa melawan, tidak punya kekuatan militer dan muslimin sangat kuat pada saat itu. Maka mereka mencari satu anak muda yang pintar bahasa Arab, dikirimlah anak muda tersebut ke negeri Syam. Negeri Syam tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria sekarang. Dulu itu ibu kota kerajaan Umayyah, dinasti Umayyah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kejadian ini kurang lebih tahun 100 Hijriah. Datanglah anak muda ini ke sana diutus oleh para penyihir-penyihir ini. Mereka mengatakan, pergilah ke sana karena kamu yang bisa bahasa Arab, sampaikan kepada raja muslim. Kami dengar raja ini sangat adil. Apapun, ya, yang disampaikan kalau ada terjadi kezaliman, dia akan, ya, memberikan kemenangan walaupun bukan muslim kalau memang dia benar, gitu kan. Dia akan menghabiskan kezaliman itu. Ringkas cerita adalah pergilah anak muda ini sampai ke sana.
Dan ada informasi umat Islam kalau mengirim pasukan jihad di mana-mana tersebar di dunia pada saat itu, kalau mereka berperang pasti sebelum berperang mereka tawarkan Islam. Kalau mereka menolak baru ditawarkan jizyah, kesepakatan bayar upeti per orang berapa misalnya. Kalau mereka nolak baru diperangi. Gitu. Setelah perang pun tadi saya katakan tidak ada pengerusakan dan tidak ada perebutan hak-hak akidah, dibiarkan, tapi sambil didakwahi. Datanglah anak muda ini menuju ke negeri Syam, sampai di Damaskus sebulan perjalanan kuda. Dia masuk, dia lihat setiap rumah besar dilihat di negeri Syam, di Damaskus, dia selalu merasa ini tempat kayaknya istana raja nih, karena mewah. Tapi ternyata pintu gerbangnya tertutup, nggak ada tanda-tanda penjaga, bukan. Sampai dia masuk ke dalam sebuah tempat masjid, rumah yang besar sekali. Di ruangannya itu ada air mancur tempat orang berwudu. Dia tidak mengerti, dia masuk lalu dia mengatakan, mungkin ini istana raja. Kenapa kok ada air mancur, orang membasuh tangannya, membasuh wajahnya. Kemudian dia masuk ke ruangan setelahnya, dia ikut basuh wajah dan tangannya. Lalu ditemukan ruangan yang luas, kayak kita sudah tahu masjid, ruangan luas, ruangan utama, kayak sekarang ada hall untuk dipakai sholat. Dia pun masuk, kemudian dia keliling, melihat indah tempat ini, tetapi tidak ada tanda-tanda istana raja. Sampai dia kesentuh tangan seseorang yang sedang sujud, rupanya lagi sholat, lalu dia tidak ngerti. Orang itu selesai salam bertanya, kenapa kau injak tangan saya, kau tidak lihat, apa kau sudah sholat? Dia bilang, apa itu sholat? Orang ini non muslim. Diterangkanlah, kamu bukan muslim? Bilang bukan. Sholat itu ibadah dalam Islam, diterangkanlah panjang lebar Islam, sampai anak muda ini akhirnya tertarik masuk Islam dan syahadat pada saat itu. Ringkas cerita, setelah masuk Islam, ditanya oleh si muslim yang mengajak dia masuk Islam nih, kenapa kamu datang jauh-jauh dari Samra ke sini? Dia bilang, sebenarnya ada pasukan khalifah, pasukan raja muslim, raja kalian, yang masuk ke wilayah kami namanya Qatadah bin Muslim. Dia masuk tiba-tiba menyerang tanpa menawarkan kami Islam, tanpa menawarkan kami jizyah, tapi tiba-tiba menyerang kami. Dan pimpinan-pimpinan wilayah kami enggak terima itu. Maka kami dengar raja kalian adalah raja yang adil, kami menuntut keadilan. Kata dia, baiklah, kata si muslim, baiklah, saya akan antar kamu kepada Amir Mu'minin, sampaikan hajatmu. Dia tidak ada yang terdolimi di sisinya. Tadinya si mu'allaf ini berpikir, kalau dia ceritakan mungkin si muslim ini tidak akan tunjukkan mana rajanya, karena pasti akan ada pertemuan atau ada instruksi nanti yang malah mengganggu pasukan jihad. Tapi ternyata tidak. Si muslim itu mengajaknya, rumah demi rumah dilewatin sampai tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Damaskus pada saat itu. Ada orang jenggotnya sudah putih semua, lagi di tangan kirinya ada tanah liat yang dibasahin dengan air, dan tangan kanannya mengambil lalu ditempelin ke tembok rumahnya yang terbuat dari tanah liat yang lagi lubang. Lalu kata si muslim kepada si mu'allaf ini, itu dia Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz. Kata si muslim, Amir Mu'allaf ini, jangan kau olok-olok saya. Mana bisa raja muslim terkenal dengan kekuatannya seperti ini, maksudnya sederhana sekali rumahnya, dia tempel sendiri temboknya yang bocor, yang rusak. Dia bilang, tidak, ini dia, saya nggak bohong. Sampaikan hajatmu, tidak ada kezaliman. Maka orang ini bilang, si mu'allaf ini cerita, Umar bin Abdul Aziz ini khalifah, memang betul bajunya sederhana, imamahnya juga sederhana, lagi penuh dengan tanah basah di tangan kirinya dan tangan kanannya menempel lubang-lubang yang ada di rumahnya. Dan pintunya sedikit terbuka, di dalam ada seorang ibu menggunakan cadar lagi membuat adonan roti. Tiba-tiba dari kejauhan pada saat saya mau bicara, ada anak kecil yang teriak-teriak, ayah, ayah, sambil kepalanya berdarah. Kepalanya anak ini berdarah. Lalu saya pun melihat anak ini menuju ke Umar bin Abdul Aziz, kepada khalifah. Maka saya tahu ini anak raja. Anak raja sedang bocor kepalanya, keluar darah, gitu kan. Gak lama kemudian di belakangnya ada anak kecil diikuti dengan seorang ibu lagi ibu ini sambil berkata, maaf Amir Mu'minin, anak saya yang telah membuat kepala anak anda bocor berdarah. Kata orang mu'allaf ini, sekarang saya ingin buktikan keadilannya raja Islam ini, muslim ini. Benar gak selama ini yang orang ceritakan? Maka dia belum sempat bicara, masih di seberang jalan dan dia lihat kejadian tersebut. Maka ternyata Umar bin Aziz mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sampaikan dengan jujur apa yang terjadi. Anaknya sudah diajar jujur dari kecil, maka dia mengatakan, wahai ayah, saya yang salah. Saya melemparnya lebih dulu dengan batu, kemudian meleset, dia melemparku, setelah itu membalas dengan batu, maka berdarahlah kepalaku. Kata ayahnya, kamu sudah tahu dalam Islam, seseorang kalau memberikan kesaksian pada dirinya tidak butuh saksi yang lain, berarti kamu yang salah. Dia bilang, iya ayah, saya yang salah. Baik, anaknya umur 7 tahun, 8 tahun mengaku salah dengan kejujurannya. Maka Umar berkata kepada ibu tersebut, ibu, kamu sudah lihat tadi kesaksian anak saya. Saya ingin tanya, berarti anak kamu tidak salah. Anak kamu itu sudah dapat ataya belum? Ataya itu seperti pemberian gratis dari pemerintah muslim yang dibagikan rata kepada masyarakat, terutama orang tidak mampu.
Lalu kata ibunya, anak saya belum terdaftar. Kata Umar bin Abdul Aziz, panggil Gulam. Gulam itu kayak sekretaris, datang ke sini. Catat anak ini dan ibunya, berikan kepada mereka ataya. Baiklah, setelah itu Umar bin Abdul Aziz berkata, pulanglah ibu, bawa anakmu dan hiduplah mulia, gitu kan? Serta sampaikan kepada semua orang yang kau kenal, kalau belum sampai kepada mereka ataya, ada yang belum mendapatkan, maka laporkan kepada saya, kau sudah tahu rumah ini. Pergilah orang tersebut, lalu istrinya Umar bin Aziz dari dalam rumah teriak, wahai Umar, anakmu sudah dibocorin kepalanya sama orang lain, bukannya kamu marah, malah kamu memberikan ataya. Kata Umar bin Aziz, diamlah wahai istriku, karena ini tanggung jawab antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, ini hukum Allah, gitu kan. Kemudian orang ini berkata, si Mu'allaf, saya lalu mendekat kepada Amir Mu'minin, lalu saya berkata, wahai Amir Mu'minin, saya seseorang datang dari belakang sungai sana, Samra, dikenal juga dalam bahasa Arab Mawara an-Nahar, gitu kan. Saya datang dari sana dan ada pasukan anda bernama Qatadah bin Muslim panglimanya. Dia bilang, iya benar. Baik, dia masuk membawa pasukannya ke wilayah kami tanpa menawarkan Islam, tanpa menawarkan jizyah, tiba-tiba menyerang kami dan menguasai wilayah kami. Pemimpin-pemimpin wilayah kami menuntut masalah itu, karena mendengar anda adil dan hukum Islam, anda harus tawarkan Islam dulu, kemudian upeti, kemudian baru jizyah, baru diperangi. Maka kami menuntut masalah itu. Umar bin Aziz mengatakan, baiklah. Ya. Diambil sebuah lembaran kulit, kemudian ditulislah oleh Umar bin Aziz, isinya dari Amir Mu'minin Umar bin Aziz kepada hakimnya Samra, saya meminta kepadamu selesaikan segera urusan Samra. Udah, distempel pakai cincin beliau, digulung, dikatakan kepada anak muda ini, bawa ini kepada hakim muslim yang ada di sana. Kata si Mu'allaf ini, hanya ini saja. Bawa ke sana. Dia pun pulang. Sebulan perjalanan lagi, sampai ke sana, dia langsung menanyakan, mana hakimnya muslim di sini? Ditunjuklah, ada satu orang yang sangat tua, imamannya biasa, orangnya sudah bungkuk dalam riwayat ini dikatakan. Sudah sangat tua. Lalu anak muda datang mengatakan, wahai Pak Hakim, saya mendapat surat, saya sudah ke negeri Syam, ketemu dengan Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz, dan saya menerima surat ini. Dibacalah, ada stempel kerajaan, khalifah, maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu, saya terima ini. Maka tiba-tiba dia bilang, disuruh iklankan di menara-menara masjid yang ada, semua pemimpin Samra disuruh kumpul di masjid, dan juga Qatadah bin Muslim disuruh kumpul, panglima Islam, orang-orang boleh menyaksikan. Hakimnya datang di tengah-tengah masjid, duduk di kiri kanannya ada pemimpin-pemimpin, penyihir-penyihir dari negeri Samra tadi, sebelah kirinya ada Qatadah bin Muslim. Kata Syekh hakimnya, ada apa dengan kalian wahai pemimpin-pemimpin ya, Samra? Mereka bilang, panglima perang anda yang perkasa ini, takut dia sama Qatadah. Mereka takut. Ini panglima perang anda yang perkasa si Qatadah, ya dia masuk tiba-tiba tanpa tawarin Islam, tanpa tawarin jizyah, kami tiba-tiba diserang. Kami tahu dalam agama kalian harus menawarkan itu dulu. Lalu kata hakim, bagaimana menurut kau hai Qatadah? Apa jawabanmu? Dia bilang benar. Memang saya masuk sini tidak tawarin Islam, tidak tawarin jizyah, saya langsung serang. Kata hakimnya, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, karena Samra ini wilayah yang sangat strategis. Seperti anda lihat, setelah saya serang, tiba-tiba saya bisa kuasain seluruh wilayah timurnya Persia. Gak perlu peperangan yang banyak, mengurangi korban kaum muslimin. Kata hakimnya, itu pendapat kamu, hai Qatadah, dan hukum dalam Islam tidak bisa. Harus tawarkan Islam, kalau nolak baru jizyah, kalau nolak baru upeti. Ini kalau jihad ekspansi. Kalau jihad pertahanan beda, kita harus menyerang, gitu kan. Ringkas cerita kata hakimnya, saya putuskan sekarang seluruh muslimin harus keluar dari wilayah Samra, semua harus keluar. Dan kembali menawarkan masyarakat Samra Islam dulu, kalau nolak baru upeti, kalau nolak baru berperang. Ini pasukan sudah menguasai wilayah, disuruh keluar. Kata anak muda ini, saya tidak percaya keputusannya. Benar nggak ini? Tiba-tiba kami mendengar sudah ada suara domba, suara unta, suara kuda. Ternyata muslimin, laki-laki, perempuan, anak kecil, semua sudah siap-siap untuk keluar. Pemimpin-pemimpin Samra yang tadi penyihir ini tidak percaya juga, mengatakan tidak pernah kita melihat ada manusia seperti ini. Luar biasa. Sudah masuk menguasai wilayah, masih mau meninggalkan hanya karena hukum agama mereka belum diterapkan. Ini betul-betul keadilan. Si anak muda ini makin tertanam iman dalam hatinya, maka dia mengatakan sebenarnya begini, ceritanya saya waktu ke sana, saya sempat masuk Islam, dan saya menganggap ini agama yang benar, dan saya sendiri yang menerima surat itu dari raja mereka, dan raja mereka seperti ini keadaannya, diceritakan. Lalu apa saran kamu, kata penyihir? Kata anak muda tersebut, saya sarankan kalian menganut agama ini, karena agama ini mulia. Maka satu Samra masuk Islam gara-gara itu. Satu Samura masuk Islam gara-gara keadilan kaum muslimin.
Kita punya hukum, kita punya peraturan, dan hukum ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin salah. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya al-Islam dan tidak mungkin salah, gitu kan? Ini konsep dasar. Jihad punya adab-adab tentunya, ekspansi pun sudah ada adab tadi saya sebutkan. Tetapi yang perlu digarisbawahi, tidak ada jihad kecuali dengan konsep-konsep ekspansi atau mempertahankan diri. Ada sebagian ulama mengatakan ada juga ya yang masuk dalam masalah jihad ini tapi dia sub daripada ekspansi. Seperti misalnya kalau ada pengkhianatan, ada seperti Nabi SAW pernah mengutus beberapa orang penghafal Al-Quran lalu dikhianati dan dibunuh oleh suku Arab tertentu. Maka Nabi SAW mengirim pasukan untuk menghukum mereka. Ini pernah terjadi, tapi ini masuk dalam ekspansi, masuk dalam jihad ekspansi. Ini umumnya ya masalah jihad. Tentu kalau orang masuk di medan perang, teman-teman sekalian, punya fadilah yang sangat besar. Punya fadilah sangat besar dan berbeda antara orang yang mujahid berperang dengan orang yang tidak jihad. Beda sekali. Karena Allah SWT mengatakan, a'udzu minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Beda antara orang yang duduk dengan orang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda keadaan mereka. Tentu derajatnya lebih tinggi, lebih banyak diampuni dosanya dan seterusnya. Cukuplah hadis riwayat Muslim yang berbunyi makbarat kadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka dua telapak kaki hamba yang pernah tersentuh debunya medan perang. Debunya saja sudah cukup untuk membuat dia tidak tersentuh dengan api neraka. Ya, kemudian hadis yang lain dikatakan tidak ada seorang muslim pun yang sempat membunuh non muslim, satu orang non muslim di kancah peperangan. Ini perlu digarisbawahi, di kancah peperangan pada saat bertemu. Bukan di tempat-tempat yang aman kayak kita di Indonesia, atau membom diri, atau menghancurkan sebuah tempat rekreasi, atau ini semua tidak masuk di dalamnya. Ini salah, fatal ini, gitu kan? Karena tidak boleh kita menyakiti orang non muslim di bawah naungan pemerintah Islam. Itu dikenal dengan kafir zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Sama halnya dengan orang tua non muslim kita wajib berbakti, kerabat non muslim kita wajib silaturahim, kemudian orang non muslim yang butuh bantuan kita bantu, orang yang sakit kita jenguk. Semuanya boleh kita lakukan selama memang ada hal yang dibolehkan dalam agama Islam. Tapi yang tidak boleh adalah mentoleransi dalam masalah akidahnya. Kita harus ketahui masalah itu. Teman-teman sekalian, jihad di jalan Allah SWT kalau terjadi, kata Nabi SAW, kalau seorang muslim berhasil membunuh satu kafir saja, maka tidak akan bersatu antara dia dengan kafir itu di dalam neraka. Artinya ada jaminan baginya akan masuk ke dalam surga. Belum lagi kalau dia mati syahid terlalu banyak fadilah. Di antara fadilahnya adalah tidak akan ada fitnah kubur. Nah, kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid tidak akan fitnah kubur. Tidak lagi pertanyaan malaikat, mungkar nakir dalam kuburan. Tidak perlu lagi dimandikan, dibersihkan jenazahnya, karena memang dia dikubur dengan bajunya saja. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Kemudian dia akan dibangkitkan hari kiamat dari lukanya, mengalir darah di hari kiamat. Orang-orang pada menyaksikan dan mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Dia akan lewat hari kiamat tanpa hisab, bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, ikut bersama dia selama keluarganya itu masih dalam keadaan muslim walaupun ahli maksiat. Selama tidak ada hal-hal yang membatalkan keislamannya, si syahid punya hak untuk itu. Kemudian juga dia akan lewat di sirat, ya, termasuk golongan pertama yang secepat kilat. Kemudian juga akan masuk surga yang tertinggi, surga Firdaus, gitu kan. Jadi fadilah yang sangat besar bagi orang-orang yang mati syahid ini, punya fadilah yang sangat besar. Tentu butuh juhud, butuh upaya. Karena teman-teman kalau kita masuk di kancah peperangan pun, orang yang paling ikhlas yang mau mati syahid itu yang mati. Kalau enggak tidak bakal mati. Karena rentetan sejarah ulama coba merentet dari zaman Nabi SAW sampai jihad-jihad dimanapun berada di muka bumi ini, maka selalu orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Padahal pasukan musuh lebih kuat senjata, lebih kuat ya, lebih banyak personel perangnya, lebih bagus, lebih kuat senjatanya, gitu kan, lebih hebat strateginya. Tapi selalu saja muslimin yang meninggal tidak banyak. Tidak banyak. Yang mati syahid pasti lebih sedikit daripada orang yang berperang. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti memilih siapa yang paling ikhlas. Dan mati syahid ini teman-teman, kita dianjurkan selalu berangan-angan, jadikan impian utama kita. Karena kata Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang jujur benar-benar berharap mati syahid, toh kita juga akan mati, gitu kan. Tapi ada mati yang terbaik dengan mati syahid, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bagaimana Allah akan melakukannya. Tapi yang jelas siapa, ya kata Nabi SAW, siapa yang meminta syahadah mati syahid dengan tulus dari hatinya, maka Allah akan memberikan dia kedudukan, ya,
dan apa yang akan didapatkan dari fasilitas para syuhada walaupun dia mati di atas ranjangnya. Walaupun dia mati di atas ranjangnya. Makanya para sahabat berharap itu, dan Umar bin Khattab pernah berdoa mengatakan, ya Allah, datangkanlah mati syahid untukku dan di kota Rasulmu Muhammad SAW. Padahal pada saat itu Persia sudah takluk, ya. Negeri Syam sudah takluk, pasukan Islam makin kuat. Maka kata Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dan anak Umar radhiyallahu anhum ajma'in, kata Hafsah, ayahku, bagaimana bisa anda mati syahid di kota Rasulullah lagi? Ini sulit, gitu kan? Anda tidak ikut berperang terus mau mati syahid sementara Islam lagi sangat kuat pada saat itu. Kata Umar, ya'ti bihallah insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ternyata betul Allah utus Abu Lu'lu yang akhirnya menusuk Umar bin Khattab dan akhirnya mati syahid. Dan matinya juga di kota Madinah. Karena mati syahid punya fadilah, meninggal di kota Madinah juga punya fadilah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah maka matilah, gitu kan? Meninggal tapi minta kepada Allah SWT, bukan bunuh diri, ya. Jadi mati normal memang minta kepada Allah SWT. Ya, karena pernah ada jemaah umrah berpikir mau mati loncat dari building, mati akhirnya, gitu. Ini bunuh diri, ini masuk neraka, itu kan, bukan itu yang dimaksud. Jadi ada fadilah, orang yang mati syahid itu punya fadilah, teman-teman sekalian. Dan tentu banyak jalan untuk mendapatkan syahadat, tapi yang paling tinggi adalah mati di medan perang, gitu kan. Orang-orang muslim harus selalu siap menganggap bahwasanya satu waktu Allah butuhkan kita akan siap, gitu kan. Seperti itulah. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid, kalau orang mati syahid juga ada, orang mati syahid dengan peperangan paling besar. Yang kedua membela kehormatan, yang ketiga mati tenggelam, yang keempat mati kebakaran, yang kelima mati terjungkal dari kendaraannya. Kalau kita sekarang bisa tabrakan, gitu kan, masuk di dalamnya. Jadi jangan dianggap tabrakan tuh mati buruk, enggak. Baik kalau dia pulang dari diskotik Ustadz, mabuk, tabrakan, muslim, apakah itu mati syahid? Jawaban saya tetap mati syahid. Kok bisa? Lah iya, dari mana kita tahu? Mungkin detik-detik sebelum dia tabrakan dia sudah taubat kepada Allah. Dari mana kita tahu? Karena banyak orang mabuk, tiap malam minggu keluar pakai mobil, tidak mati itu, gitu kan? Jadi tidak semuanya orang mabuk tabrakan mobil. Yang jelas terjungkal dari tunggangan termasuk mati syahid. Kalau zaman dulu tertunggal jatuh dari unta atau dari kuda, gitu kan? Kalau sekarang bisa kendaraan. Tapi jangan sengaja tabrakan, ya. Ini semuanya normal yang kita bahasakan terjadi begitu alami, gitu kan. Kemudian orang yang kena penyakit, ya, taun, kusta masuk di dalamnya. Orang yang kena penyakit perut, apa saja penyakit perut. Wanita yang meninggal dalam kondisi hamil atau dalam masa nifas, ya, melahirkan, ini juga termasuk mati syahid, ya. Mati syahid ini semua disebutkan, ya, di dalam sebuah hadis. Tentu kalau masih ada yang antum ingat masuk di dalamnya, tapi mungkin saya tidak teringat sekarang. Allahu a'lam. Baik, kalau kita masuk di kancah peperangan teman-teman sekalian, maka target utama seorang muslim pada saat masuk di peperangan adalah mati syahid. Target utama. Target kedua baru menang. Jadi semua mujahid masuk di kancah peperangan yang paling pertama terbunuh dulu. Makanya pasukan jihad itu selalu menang. Kalau dia ikhlas pasti luar biasa. Karena dia serang musuh untuk mati. Beda dengan orang-orang kafir. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya bisa selamat nih, gitu kan? Menerima gaji dan seterusnya. Kalau orang tidak, orang mati syahid itu memang mengejar itu. Tinggal tunggu teman-teman musuh tusuk satu kali, selesai. Atau mungkin dia kena peluru satu, mungkin di bayangan orang yang belum paham, aduh sakit ya. Itu pemahaman orang yang belum paham, teman-teman. Orang kalau menghadapi kematian dalam Islam, yang dia rasakan hanya satu, sakaratil maut, proses pencabutan ruh oleh malaikat. Tidak ada yang lain. Bahkan kata Nabi SAW, semua orang bisa merasakan pedihnya sakaratil maut kecuali orang yang mati syahid, karena dia cuma rasakan seperti gigitan semut. Sebentar sekali, gitu kan? Tidak dirasakan. Jadi orang yang mati tidak lagi mengatakan, aduh dada saya sobek nih, kena peluru panas, sakit. Nggak ada, gitu kan? Ini saya ditusuk nih, tangan saya dipotong, sakit. Udah nggak ada. Kita cuma lihat malaikat, prosesnya dicabut ruhnya. Orang beriman mudah, orang fasik dan kafir akan sulit. Orang mati syahid di kancah peperangan pastilah akan aman, gitu kan? Akan aman. Dan jihad ini kata ulama adalah jalan pintas menuju ke surga. Jalan pintas, jalan tol masuk surga. Ada jihad kesempatan pergi-pergi, sudah selesai kan urusan di sana, gitu kan? Toh nanti akan ketemu dengan kerabat, akan semuanya akan, ya. Toh kita juga akan menuju ke sana lah, ya. Akan menuju ke akhirat. Dan tidak mungkin ada orang kalau tidak ikut jihad kemudian dia selamat, itu nggak mungkin. Pasti aja akan kena kematian tersebut. Tapi mati syahid adalah mati yang mulia.
Sampai waktu para syuhada Badr dikumpulkan oleh Nabi SAW, dikumpul semuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu saudara-saudara kalian ini sekarang sedang berbicara sama Allah apa? Apa yang sedang mereka bilang nih? Ruh-ruh mereka sedang bicara sama Allah. Ini dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan. Maka kata para sahabat, tidak tahu ya Rasulullah. Mereka sekarang berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami di dunia karena kami ingin ikut lagi berperang, kemudian supaya kami merasakan mati syahid lagi. Karena besarnya pahala yang mereka lihat. Tinggal tunggu ditembak sama musuh mati, dapat semuanya fasilitas. Luar biasa. Dosa semua diampuni, bisa tidak ada lagi fitnah kuburan, di akhirat tidak ada timbangan amal, masuk surga tanpa hisab. Tambah lagi nih, bagi laki-laki paling senang nih, tambah menikah dengan 70 bidadari. Maaf akhwat di belakang. Tapi emang begitu dalilnya. Emang begitu dalilnya. Ini terakhir saya sebutkan ini, supaya tambah semangat. Memang sudah begitu. Hanya dengan tunggu musuh membunuh dia. Apa masalahnya kira-kira? Nggak ada masalahnya gitu kan. Makanya para sahabat, para tabi'in yang memahami konsep ini, masuk kancah peperangan berharap tidak pulang. Kalau mereka pulang tuh, wajah mereka sedih pulang dari peperangan. Walaupun mereka bawa ghanimah. Kenapa? Kalau saling bertanya, kenapa kau sedih? Saya tidak sempat terbunuh. Harapannya saya terbunuh gitu kan. Sudah selesai, untuk apa saya bawa ghanimah sekian ratus ekor unta, kuda, toh nanti juga habis nih. Tapi kalau saya mati di atas ranjang beda dengan mati di kancah peperangan, mulia, gitu kan, mulia. Kata Nabi SAW, teman-teman kalian ini sedang bicara sama Allah dan berkata, ya Allah kembalikan kami dunia karena kami ingin kembali mati syahid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, sudah menjadi hukumku kalian tidak boleh kembali lagi ke dunia, sudah sekali saja tinggal di dunia. Lalu mereka berkata, kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, agar jangan mereka takut, siapapun muslim jangan takut mati, karena kami sudah rasakan nih. Lalu Allah turunkan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un rabbihim yurzakun. Jangan pernah kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, tapi mereka sedang diberikan rezeki di sisi Tuhan mereka. Farihina bima atahumullahu min rabbihim, farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna alladziina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka agar jangan takut dan jangan sedih. Sudahlah, hadapin musuh mati kalian akan gembira. Seperti itulah ayat Al-Qur'an kekal menyebutkan masalah hal tersebut. Jadi seorang muslim kalau masuk di kancah peperangan, target utama adalah syahadah. Di salah satu peperangan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ada dua sahabat, tapi saya tidak terlintas sekarang namanya. Dua sahabat ini terkenal sekali keberaniannya. Mereka berdua sepakat, ini nanti kita akan maju, ya. Pada saat pasukan lagi siap-siap menyerang musuh berdua ya. Dua orang sepakat nih, tidak ada yang dengar, cuma mereka berdua. Tapi kita harus punya izin dari Sa'ad bin Abi Waqqas nih, pimpinan. Sa'ad bin Waqqas lagi kena penyakit, kebetulan tubuh beliau kena bisul-bisul pada saat itu di perang Qadisiyah. Maka dikirimlah surat, dikirimlah informasi kalau dua orang ini ingin pamer kekuatan kepada musuh. Bahasanya ingin pamer kekuatan kepada musuh. Ini dibolehkan dalam kancah peperangan. Karena Nabi Muhammad SAW di perang Badr pernah melihat Abu Dujana radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menggunakan imamah merah, gitu kan? Kemudian beliau majukan, tinggikan imamah itu, kesannya kayak menumpuk tebal di kepalanya. Kemudian membusungkan dadanya dan mengangkat pedang sambil mendemokan gerakan-gerakan pedang di depan musuh. Kata Nabi SAW pada saat itu, perbuatan Abu Dujana ini sangat dibenci sama Allah. Perbuatan ini kesombongan, seperti orang sombong. Kecuali di tempat ini, kecuali di sini nih, saatnya sombong depan musuh. Jadi dibolehkan, gitu kan? Jadi dibolehkan. Maka saat waktu dengar dua orang ini mau menunjukkan keterampilan menakuti musuh, kata saat izinkanlah keduanya. Begitu dengar izinkan keduanya, mengagetkan pasukan muslimin. 30.000 menghadapi 240.000. Dua orang nyelan 240.000. Tiba-tiba menyerang dengan takbir pencikan tadi, masuk dua-duanya menyerang musuh sampai kocar-kacir gara-gara mereka. Masuk ke dalam, nunggu sampai siapa yang mau tusuk dia nih. Kalau tidak ditusuk dia yang bunuh. Sampai masuk membawa berapa orang yang dibunuh sama dia, diambil kudanya, dibawa ke pasukan muslimin sebagai ghanimah. Sampai pasukan Islam bertakbir pada saat itu, dan ini jadi kacau nih, 240.000 gara-gara dua orang nih. Itu contoh muslim di kancah peperangan, gitu kan? Jadi betul-betul tidak ada sifat pengecut, targetnya mati. Bagi muslim, mati sebuah pintu untuk menuju mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di sana.
Sholat kita, puasa kita, semua yang kita kerjakan itu di sana dan harus lewat sebuah pintu namanya mati. Tapi ada mati yang terbaik yaitu mati syahid. Maka ini harus menjadi target utama. Kalau ada muslim masuk di kancah peperangan teman-teman sekalian dan dia lari dari kancah peperangan, justru berdosa besar. Nggak boleh lari. Masuk, mati syahid target utama, kalau tidak menang. Kalau terbunuh semua pun, itu kemuliaan, mati syahid target utama. Atau mereka bawa kemenangan. Tidak ada yang lain, gitu kan? Maka di sini kita harus pahamin teman-teman, dosa besar yang kita bahas ke-11 khusus orang-orang yang lari dari kancah peperangan. Tidak boleh lari ini. Sendirian lawan, nggak masalah. Tunjukkan kemuliaan Islam. Memang sudah begitu, gitu kan? Kita dengarkan dalil-dalil tentang tidak bolehnya lari dari kancah peperangan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mundur musuh, membelakangi mereka di waktu itu sedang berkecamuk peperangan, kecuali orang yang berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain supaya lebih kuat pasukan Islam, maka sungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembalinya. Jadi sekalian menjadi mulia dengan mati syahid, gitu kan? Atau menjadi dapat murkanya Allah kena lari. Jadi di sini tidak ada pilihan. Jadi pemberani sekalian atau jadi dapat rahmat Allah atau pengecut dapat murka Allah. Tidak ada opsi, gitu kan? Harusnya begitu. Jadi ini harus difahami. Lari dari kancah peperangan adalah dosa besar. Pernah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memimpin satu pasukan Islam kecil jumlahnya, melawan pasukan Romawi yang sangat besar. Waktu itu Khalid bin Walid melihat kekalahan sudah kelihatan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka pasukan muslim kalau tidak salah jumlah itu 3.000 atau 5.000, saya lupa pada saat itu. Tapi yang jelas Khalid bin Walid akhirnya membagi per 100 orang, strategi perang. 100 orang disuruh keluar oleh Khalid bin Walid dari kancah peperangan, jauh pergi kejauhan, terus mereka memotong pelapa-pelapa kurma, lalu kemudian 100 orang itu memegang pelapa-pelapa kurma yang ditarik, dikenain ke padang pasir, sehingga debunya padang pasir naik semua, gitu kan. Strategi perang, 100 orang ini melakukannya. Lalu kalau 100 orang ini sudah dekat dengan pasukan, 100 orang yang lain kembali ke belakang ke daerah yang sama. Jadi musuh melihat ini pasukan Islam nggak berhenti-berhenti nih. Bantuan datang terus padahal pasukan itu saja gitu. Strategi perang. Waktu melihat strategi perang ini, orang-orang Romawi yang tadinya sudah semangat, mereka baca yel-yelnya dalam istilah-istilah Nasrani, mereka sangat semangat pada saat itu, akhirnya jadi kendor. Ini umat Islam ini tidak berhenti dan gemuruh debu banyak sekali, berarti pasukan banyak yang datang. Padahal ini cuma 100 orang gitu. Waktu pasukan Romawi memberhentikan serangannya dan akhirnya mereka berusaha untuk mundur, kelihatan mundur, mau masuk ke dalam benteng, mereka mau tutup pintu gerbang, Khalid bin Walid tidak menyerang mereka. Khalid bin Walid mengajak pasukannya mundur, pulang ke Madinah untuk mengatur strategi, lapor kepada Nabi SAW, ini seperti ini kejadiannya nih. Begitu didengar, sampai berita ke Madinah, gitu kan? Kalau pasukan peperangan belum selesai, Romawi mundur, pasukan Muslim mundur. Didengar oleh anak-anak kecilnya Madinah. Dalam riwayat Bukhari dikatakan anak-anak kecil ini berkumpul sepakat puluhan orang di pintu gerbang Madinah memegang batu. Waktu pasukan Khalid bin Walid masuk, mereka lempari, mereka mengatakan kalian orang pengecut lari dari kancah peperangan. Anak kecil lemparin batu. Jadi luar biasa pada saat itu pemahaman jihad ya. Sampai mereka tahu lari dari kancah peperangan adalah sifat kepengecutan dan ini berbahaya dalam Islam. Dilempari ya. Lalu dikatakan ya orang-orang ini pelayang lari dari kancah peperangan, dilempari sama anak kecil. Sampai akhirnya Nabi SAW dengar dan Nabi mengatakan Khalid bin Walid tidak lari dari kancah peperangan, tapi dia sedang mengatur siasat perang. Turunlah firman Allah ini, bahwasanya barang siapa yang membelakangi atau mundur dari musuh kecuali ingin berbelok karena siasat perang, gitu kan, atau bergabung dengan pasukan yang lain, maka dia pulang dengan membawa kemurkaan Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Juga hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan dari awal tentang 7 dosa besar, 7 induk dosa besar, di mana Nabi SAW bersabda, saya bacakan kembali hadisnya, Ijtanibus sab'al mubiqat, ya, jauhilah 7 induk dosa-dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat berkata, apa itu dosa besar, induk dosa besar yang 7 yang membinasakan itu?
Qala asyirku billah. Beliau mengatakan menyekutukan Allah, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya seperti menyembelih untuk selain Allah, ya, mengambil jimat, pohon keramat dan seterusnya. Yang kedua as-sihr, dan sihir. Sudah kita jelaskan di dosa besar yang ketiga. Wa qatlun nafsin allati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, alasan yang sesuai dengan agama, seperti orang membunuh pemerintah tangkap lalu dikisos, itu hak yang benar. Atau orang lagi diserang lalu membela diri, maka ini juga hak yang benar, gitu kan. Selain daripada ini tidak boleh membunuh jiwa. Wa aklur riba, dan memakan riba. Jadi sudah 4, syirik, sihir, membunuh jiwa, kemudian memakan riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini juga sudah kita jelaskan siapa itu yatim dan bagaimana prosesi pengambilan harta yang diharamkan dan mana yang dibolehkan. Dan yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf. Ini saksi bahasan kita, lari dari kancah peperangan. Dan yang ketujuh, wa kadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh mukminah yang baik-baik, ya, yang sedang lalai berzina. Dan ini akan kita jelaskan juga di dosa besar selanjutnya, tentang masalah adanya dosa, ya, yang sangat berat dan membinasakan kalau kita menuduh seorang wanita yang baik-baik berzina. Dan ini sering terjadi kalau ada orang yang menyukai seorang wanita, kemudian wanita tersebut tidak mau karena keimanannya, maka biasanya mereka menyebarkan fitnah. Allahu alam. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian, lari dari kancah peperangan. Kesimpulannya adalah seorang muslim dianjurkan untuk berangan-angan dan berusaha untuk menghadiri perperangan bagaimanapun caranya itu, ya, dengan izin Allah SWT. Tentu ada adab-adabnya, ya. Adab-adabnya diantaranya kalau kita punya pemerintah harus dengan izin pemerintah setempat, ya. Ada orang tua juga disampaikan kepada orang tua, dan memang itu sudah difatwakan oleh para ulama tentang masalah jihad, ya. Ada jihad yang sifatnya fardu ain kalau kita lagi diserang, dan ada juga sifatnya fardu ain kalau pemerintah setempat sudah mengumandangkan jihad dan menyuruh. Jadi kalau misalnya Presiden Indonesia mengatakan semuanya warga Indonesia ini laki-lakinya harus ikut berperang, gitu kan, menyerang wilayah ini misalnya. Nah itu sudah wajib setiap individu untuk mengikutinya. Kalau diwajibkan instruksi imam harus dipatuhi, gitu kan. Sebagaimana Nabi SAW pada saat memerintahkan perang Uhud semua laki-laki ikut. Waktu perang Badar beliau memberikan pilihan, yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut tidak masalah. Maka tidak berdosa orang yang tidak ikut. Waktu perang Tabuk wajib ikut, semuanya laki-laki harus keluar. Yang menolak berarti dia berdosa besar pada saat itu. Jadi ini sifatnya fardu ain. Dia akan fardu kifayah, dia akan menjadi jihad yang wajib, yang sudah tercukupkan dengan sebagian yang mengerjakan, maka yang lainnya gugur kalau ekspansi. Yang ekspansi ini juga dengan pemerintah yang sudah disetujui oleh pemerintah dan ulama-ulama yang telah memberikan fatwanya. Dan ini tidak berlaku teman-teman sekalian pada orang-orang yang memfatwakan secara pribadi. Ini enggak terjadi. Kalau ada individu yang mengatakan oh jihad sekarang, padahal sebenarnya tidak terjadi jihad atau belum ada fatwa ulama, maka tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Allahu a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini insyaallah. Bagi yang mau siap-siap untuk berwudu silahkan, supaya tidak telat sholat isyanya. Dan seperti biasa silakan menulis pertanyaan di kertas dan kita akan jawab setelah ba'da isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ustadz dengan saudara-saudara kita di Indonesia yang berangkat ke medan perang seperti Afghanistan, Irak, Syria dan lain-lain. Tentu ini kalau ada fatwa ulama mengatakan itu adalah lokasi jihad, Anda boleh pergi. Tidak ada masalah. Fatwa ulama mengatakan itu adalah jihad. Dan tentu jihad ini kalau sudah dikumandangkan terbuka. Seperti kasus Afghanistan di tahun 90-an. Pada saat itu fatwa internasional ulama semuanya sepakat mengatakan itu adalah jihad. Maka dari seluruh pelosok negeri-negeri banyak kaum muslimin yang datang ke sana, ya, pada saat melawan Rusia awalnya, yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi setelah terjadi kekacauan perang antara umat Islam, maka tentu saja ya ini tidak termasuk, tidak ada fatwa ulama yang mengatakan itu jihad, karena ini perang antara kaum muslimin, nggak mungkin. Tolong jangan tambah lagi pertanyaan, ya, cukup dulu. Ini sudah terlalu banyak nih. Siapa tahu yang Anda tanyakan ada di sini gitu, jadi jangan buru-buru. Jadi kalau peperangan antara kaum muslimin tidak ada hukum jihad di situ. Jihad itu melawan orang kafir, ya, melawan orang-orang kafir yang jelas-jelas mereka memang memerangi Islam, yang menyerang kaum muslimin.
itu baru dikatakan perang. Kasus misalnya Palestina sekarang yang diserang oleh orang-orang Yahudi, jelas fatwa ulama mengatakan di sana adalah medan jihad, medan jihad karena mereka lagi dirampas negaranya, ya tempat-tempat suci kaum muslimin lagi diserang, gitu kan. Maka itu jelas terbuka. Tetapi kalau tempat-tempat yang masih umum, masih belum ada fatwa ulama, walaupun terjadi peperangan, maka sifatnya fardu ain bagi orang setempat, masyarakat setempat sifatnya fardu ain. Kalau kayak lagi diserang, kasus Syria, kasus di Irak, mereka lagi serang, lagi dilakukan terjadi kezaliman, maka mereka membela diri, sifatnya fardu ain secara individual. Tapi kalau kita dari Indonesia datang ke sana, maka ini butuh hukum tersendiri, hukum tersendiri. Ini jauh lebih aman, Allahu a'lam, yang saya tahu kalau sesuai dengan fatwa para ulama, ini. Apakah langsung dikuburkan kalau orang mati syahid tanpa disolatkan? Tentu saja disolatkan dulu, ya. Tentu saja disolatkan dulu. Setelah disolatkan, baru kemudian dikubur dengan pakaiannya kalau orang mati syahid. Tipu daya dalam perang apakah dibolehkan? Memang bagian daripada strategi perang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, harbul khida, perang itu adalah tipu daya. Memang begitu. Pada saat terjadi perang Khandak, ada 10.000 pasukan yang menyerang Madinah. Dan 10.000 ini semuanya pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu kalau sekarang seperti tank, ya. Luar biasa. Kudanya semuanya pakai besi, orang di atasnya pun pakai besi. Semuanya sulit untuk dikalahkan, gitu kan. Umumnya kuda ini juga sudah terlatih bisa menendang, bisa menyerang. 10.000 pasukan kuda semua. Jadi ini luar biasa. Waktu mereka tiba di Madinah, mereka kaget. Jalan menuju ke Madinah dibuat parit, lebarnya 7 meter, dalamnya 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter. Nggak bisa kuda lewatin. Lalu mengirim surat Abu Sufyan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, apa kau takut? Kenapa kau harus buat parit begini, kita bertemu dengan kami? Kata Nabi SAW, perang tipu daya. Silakan lewatin kalau kalian bisa. Lewatin, nanti kita ketemu di sini. Gitu kan? Ini strategi. Maka terdiamlah Abu Sufyan, lalu dia mengatakan kepada pengikutnya, coba cari jalan. Lalu mereka berusaha menimbun sebagian tempat, pada saat tertimbun pasukan muslimin memanah mereka dari sana. Dipanahi, sehingga mereka tidak bisa. Gitu kan? Mereka tidak bisa. Satu waktu ada 3 pasukan orang kafir Quraisy, 3 atau 5, saya lupa jumlahnya, 3 atau 5. Saya sebutkan dalam kisah Zubair bin Awam ini, pada saat kita tablik akbar tentang sahabat Nabi yang mulia ini. Loloslah 3 atau 5 orang dari pasukan Quraisy berhasil meloncatkan kudanya ke sana. Sangat luar biasa, bisa loncat kuda 15 meter, ini luar biasa. Gitu kan, dengan cara tertentu mereka biasa menimbun menurunkan tanah semaksimal mungkin, kemudian mereka coba dijadikan sebagai pemicu untuk loncat. Hingga cerita mereka lolos, dan ternyata mereka berhadapan dengan mujahid-mujahid muslimin dan mereka kalah. Ya. Seperti Amr bin Wud yang sangat terkenal, umurnya sudah 80 tahun tapi kekar, ya, dan salah satu personel prajurit perang orang-orang Arab Quraisy yang paling ditakuti. Dia kalau duel pasti selalu menang. Maka dia berhasil loncat dengan kudanya, dan pada saat itu ditantang oleh Ali radhiyallahu anhu berperang, dan Ali berhasil membunuhnya, gitu kan. Saking marahnya dia pada saat ditantang oleh Ali, dan dia anggap Ali waktu itu masih anak ingusan, umurnya masih, ya, mungkin di bawah 30 tahun. Lalu kemudian dibunuhlah sama dia, ditebas sama dia kudanya sendiri, kemudian dia datang dan menyerang Ali, terjadilah duel. Dan Anda bisa kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu yang pernah saya sampaikan di tablik akbar kita, dan di YouTube sudah ada kisah Ali radhiyallahu anhu bagaimana beliau membunuh itu. Nah ternyata orang-orang kafir Quraisy dikalahkan pada saat itu, kalah mereka, gitu kan. Duel pun kalah, dan mereka tidak punya strategi untuk bisa masuk perang. Memang sudah begitu. Jadi strategi biasa, siasat itu boleh dalam peperangan. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan dibolehkan berbohong di 3 keadaan, memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar, dan dalam peperangan, serta, ya, pujian suami istri satu sama yang lain, yang sifatnya memang tentu hal-hal yang mubah, ya. Dan ini ada contoh-contoh sudah saya sebutkan dalam manajemen rumah tangga Islami, tapi dalam peperangan memang bisa tipu daya. Kenapa negara Islam yang sekarang tidak melakukan ekspansi terhadap negara kafir? Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Kenapa mereka tidak lakukan? Mestinya mereka lakukan, gitu kan. Kita sekarang ini diam, tidak bergerak apa-apa. Akhirnya negara Islam datang, dirampok, masuk di Irak, masuk di sini, masuk di sana, dengan alasan ini presidennya tidak benar, lalu dibunuh, lalu diambil hartanya. Ini semua salah.
Orang Islam banyak diam kena alasan ini adalah teroris lah, ini memang harus ini zalim terhadap masyarakatnya. Apa hubungannya kamu dengan pemimpin negara itu? Bukankah Irak selamatnya Saddam Hussein menyesal? Sampai sekarang kekacauan terjadi. Justru jadi kacau negaranya, gitu kan? Awalnya mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan mengambil sebagian harta dan seterusnya, tapi kemakmuran ada. 30 tahun Irak jaya, ya. Dan ini satu hal yang terjadi memang gitu. Tapi masuk negara-negara non muslim ke negara Islam karena tidak ada ekspansi. Zaman dulu itu subhanallah, kalau pasukan muslimin lewat mereka ketakutan. Waktu terjadi antara Muawiyah sama Ali, sempat berselisih pendapat tentang bagaimana ya menangkap pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Maka sempat Raja Romawi mengirim surat kepada Muawiyah. Isinya, wahai ya Raja Muawiyah, dia katakan Raja Muawiyah ini gubernur saja di Syam. Wahai Raja Muawiyah, kami mendengarkan apa yang sedang terjadi antara kau dengan Ali. Ali nggak disebutin raja, padahal Ali itu khalifah pada saat itu. Muawiyah pun mengakui kekhilafaan Ali. Lalu kata dia, wahai Raja Muawiyah, ya kami telah mendengar apa yang terjadi antara kau dengan Ali. Kalau kau ingin, aku akan mengutuskan pasukan-pasukan khususku yang datang membawa kepalanya Ali kepadamu. Begitu bahasanya. Seperti memberikan dukungan kita. Perhatikan apa jawaban Muawiyah. Orang yang faham strategi perang, orang yang faham dengan keimanan, bukan orang yang ceroboh. Kata Muawiyah, apa urusannya kau masuk di antara dua saudara yang sedang bertikai, sementara kamu tidak ada urusannya, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan persahabatan. Dan kalau ya kau mau, saya akan utus pasukanku khusus memenggal kepalamu membawakan kepada Ali. Dibalik. Lalu Raja Romawi jadi diam, gak bisa ngomong. Dan pada saat tiba surat itu padanya, dia mengatakan, sungguh Muawiyah adalah orang yang bijak. Dia tahu nih, ini strategi perang, bukan main-main. Dia mau mengacaukan umat Islam. Jadi tidak boleh tertipu daya dengan itu. Makanya harus ada persiapan memang. Dan Allah menyuruh kita itu. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Harus kalian punya persiapan, ya, dari strategi perang, keterampilan, ya, apapun itu, dan juga menunggangi kuda agar kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah. Memang begitu, jangan sampai kita diserang lalu kita ketakutan, tidak seperti itu, gitu kan? Semestinya memang ada, Allahu a'lam. Dan ini bukan untuk membuat kerusakan. Umat Islam harus membentuk pasukan untuk menjadi polisi dunia, mestinya begitu. Jadi kita bukan cuma jihad untuk ekspansi Islam, tapi untuk menegakkan kebenaran. Pernah menegakkan kebenaran. Salah satu ulama muslimin, tapi saya tidak terlintas namanya sekarang, dari tabi'in, pernah ada terjadi ribut antara pemimpin-pemimpin Persia yang masih ada di zaman ya, Umayyah dulu. Maka terjadi ribut. Terus kemudian khalifah waktu itu meminta pendapat para ulama. Ini kita gimana nih? Tetangga kita lagi ribut nih, dua-duanya kafir. Ikut-ikut atau nggak usah? Kita partisipasi nggak? Ada surat dari masing-masing minta tolong nih. Semua ulama pada saat itu memberikan pendapat, untuk apa? Apa urusan sama kita? Kita muslim, mereka non muslim, untuk apa kita ikut-ikutan? Sampai tiba kepada satu alim ulama, saya lupa, itu kalau tidak salah Urwa bin Zubair, ada seorang ulama tabi'in. Semoga Allah maafkan kalau saya salah, tapi yang jelas nama kisah ini masyhur. Maka pada saat tiba giliran padanya ditanya, dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, jihad diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Kalau anda sedang diminta tolong oleh siapapun dan dia benar, anda harus menolongnya. Maka bukan cuma sekedar ekspansi Islam, mestinya menjadi polisi dunia, mengamankan dunia, mestinya begitu. Maka ini yang harus dilakukan, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini pertanyaan selanjutnya, tentu satu orang yang bertanya sampai 5, tapi yang satu yang keempat ini tidak sesuai dengan tema, tapi saya bacakan ya. Apakah boleh makan setelah berwudu untuk melakukan sholat atau sebelum melakukan sholat ya? Setahu saya boleh saja, cuman dianjurkan untuk membersihkan sebelum sholat, gitu kan? Karena kalau salah satu yang membatalkan sholat, makan dalam sholat. Jadi kalau ada sisa makanan nggak boleh dikunyah lagi, makanya disunnahkan terutama dalam mazhab Syafi'iyah untuk berkumur-kumur setelah makan, untuk membersihkan sisa makanan itu. Mati membela harga diri, apakah mati syahid? Tentu saja, membela kehormatan termasuk bagian daripada mati syahid.
Apakah jika pemerintah mengumandangkan perang dengan suatu negara namun perang tersebut bukan dengan niatan untuk meninggikan kalimat Allah tapi karena alasan menjaga kedaulatan negara atau alasan-alasan lain selain karena agama, misalkan karena menjaga kekuasaan pemerintah? Pertanyaan, apakah wajib bagi kita selaku warga negara untuk mentaati seruan perang tersebut di bawah komando pemerintah, dan apakah ini termasuk dalam peperangan yang dihalalkan oleh syariat Islam sehingga bisa mendatangkan pahala syahid bagi orang yang terbunuh dalam perang tersebut? Tentu ini dirincikan ya. Kalau yang sedang dikumandangkan oleh pemerintah setempat itu ya adalah bagi si pemerintah itu mempertahankan wilayah kekuasaannya, tetapi kita tahu wilayah ini adalah wilayah Islam dan yang sedang dihadapi adalah musuh kaum muslimin, maka boleh kita ikut. Kita ikut dengan niat untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin. Ini boleh, dan kalau mati syahid. Tetapi kalau dia mempertahankan dengan ego pribadinya dan yang sedang dihadapin atau yang sedang dia ingin serang adalah wilayah-wilayah Islam juga, dan ternyata tidak ada kesalahan, tidak ada sesuatu yang menyebabkan, maka tidak boleh kita ikut. Tidak boleh. Ini berarti taat pada maksiat kepada Khalik, karena kita diharamkan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Kata Nabi SAW, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa malu wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim lain hukumnya haram, darahnya, kehormatannya dan hartanya. Tidak boleh. Dan kita tidak boleh ikut. Tapi kalau tadi musuh orang kafir boleh saja. Seperti kasus Indonesia dulu menghadapi Jepang. Mungkin saya dapat informasi dari sejarah kita, kalau pemerintah setempat pada saat itu mau mempertahankan wilayah Indonesia saja dengan niat kedaulatan Indonesia, tidak ada hubungannya sama agama. Apakah itu boleh dipertahankan? Kita lihat musuhnya. Musuhnya penyembah matahari, orang kafir. Dan ini wilayah Islam. Kalau kita tidak pertahankan, maka kaum muslimin akan tertindas, akan susah nanti, gitu kan? Sebagaimana waktu mereka masuk di Indonesia, mereka memerkosa sembarangan perempuan, mereka buat kerusakan, merampas apa yang mereka inginkan, maka tidak boleh tinggal dengan kezaliman. Gitu. Sebelum Islam ada namanya hilfu fudul. Hilfu fudul ini istilah yang digunakan sebagian anak muda Mekah, mereka bersatu dan mereka sepakat untuk membentuk seperti satu tim yang siap untuk mati dan hidup untuk membela kebenaran di Mekah. Sebelum Islam. Dan Nabi SAW sempat diminta untuk bergabung. Dan Nabi SAW bergabung dengan kelompok itu. Namanya Hilful Fudul. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, saya pernah dipanggil untuk bergabung Hilful Fudul di Mekah untuk membela orang-orang yang terzalimi. Karena dulu kalau ada pendatang dari luar, tidak dikenal dari suku mana, biasanya pemuka-pemuka Quraisy kalau lihat hartanya banyak main diambil aja. Kemudian orang itu dijadikan budak, tiba-tiba begitu, kezaliman. Maka anak-anak muda ini nggak bisa terima. Mereka membela, harus mengambil hak yang diberikan hak orang itu, mengatasnamakan nama baiknya Mekah, nama baiknya Ka'bah dan seterusnya. Gitu. Maka Nabi SAW berkata, dulu saya dipanggil di zaman jahiliyah Hilfu Fudul, dan kalau saya dipanggil di dalam Islam, ada yang panggil saya orang non Muslim untuk membela kebenaran, saya akan ikut. Jadi ternyata kita boleh membela kebenaran, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Niat kita untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin, insya Allah itu termasuk kita akan mendapatkan pahala syahid. Bagaimana hukum peperangan di Syria dan Palestina? Apakah umat Islam di dunia dikatakan lari dari medan perang karena tidak membantu sama Muslim? Tentu saja tidak. Yang lari dari medan perang ini adalah orang yang di lokasi itu yang lari. Itu baru dihitung lari dari medan perang. Kalau kita sifatnya tidak, gitu kan? Sifatnya tidak. Seluruh muslimin sekarang di seluruh dunia sifatnya fardu kifayah. Artinya dia kalau sudah ada yang pergi ke sana sudah tercukupkan. Tapi mereka dianjurkan kalau bisa membantu, gitu kan? Kalau bisa membantu. Saya pernah membahasakan kepada teman-teman. Ini contoh saja ya. Ini contoh dan ini pendapat saya pribadi. Jangan ditarik kemana-mana. Kayak kasus misalnya orang umroh dan bisa mampir ke Palestina. Bisa sekarang umroh plus Palestina, plus Aqsa. Tujuannya untuk mendatangi Masjid Aqsa, dan pernah saya sampaikan waktu saya balik umroh dari sana. Kalau teman-teman ada rezeki dan bisa, pergi ke sana. Dan saya sempat bahasakan kepada jemaah saya. Kita di sini niatnya mendatangi Baitul Maqdis, karena Nabi SAW bersabda, kalian semua sholatlah di Baitul Maqdis, karena sholat di sana 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain, dan dia sungguh tempat sebaik-baik tempat untuk sholat. Dan juga banyak hadis yang lain yang memotivasi kita untuk mengerjakan sholat di Masjid Aqsa.
Ya, tentu ada lebih dari mungkin 8 atau 10 hadis berhubungan dengan masalah itu. Ada khutbah Jumat saya berhubungan dengan masalah ini, Anda bisa tonton di YouTube insya Allah. Tapi yang jelas saya bilang sama jemaah saya, kita datang sini untuk sholat di Masjid Aqsa karena perintah Nabi SAW. Dan yang kedua, kita niatkan juga ribat. Wilayah itu wilayah sedang dijajah oleh orang kafir. Berarti kita sebenarnya sedang masuk di kancah peperangan itu sebenarnya. Tapi karena kita punya visa resmi, kita nggak diganggu. Tetapi kalau sampai terjadi keributan, misal Allah takdirkan, kemudian kita terlibat di situ, dan terlibat dalam arti kata sini bukan sengaja mencari gara-gara sehingga bisa menjadi lebih besar mudaratnya bagi kaum muslimin. Tapi kalau sebenarnya lagi ribut, kemudian kita terlibat di situ, maka itu sama saja sedang berjihad, gitu kan? Kita niatkan ribat. Ribat itu mengikat diri di perbatasan atau di wilayah kaum muslimin yang sedang terjadi peperangan atau sedang dijajah. Kata Nabi SAW, ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada jihad, daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi bisa kita niatkan, gitu kan? Bisa kita niatkan. Yang penting teman-teman sekalian, jangan lepaskan doa kita. Ya. Kalau kita mampu, doa paling jelas. Doa itu semua orang bisa. Antara azan dan iqamah, lagi sujud, gunakan kesempatan mendoakan saudara-saudara kita. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Yang kedua, kalau kita mampu ada sumbangan, memang bisa diberikan sumbangan harta, kita sumbangkan dengan harta, gitu kan? Sumbangan dengan harta. Kalau satu waktu Allah SWT mudahkan memang kaum muslimin bisa menembus tempat itu, maka itu suatu hal yang luar biasa, sangat baik. Tapi yang jelas nanti akan ada tanda-tanda hari kiamat yang menjelaskan kita akan menembus sampai ke Rum. Itu akan ada saatnya nanti kaum muslimin akan memerangi semua itu. Ustadz, apakah kalau kita menggunakan produk-produk dari Israel, kita sama saja mendukung atau membantu mereka membunuh orang Islam di Palestina? Mengingat banyak sekali produk-produk dari Yahudi yang ada di lingkungan kita. Haruskah kita boikot? Lebih baik, tentu itu lebih ideal. Tapi kita tidak bisa mengatakan haram, gitu kan? Haram untuk mengkonsumsi. Selama itu halal, masih halal dalam agama kita. Dan kita tidak tahu apakah itu memang semua dananya dipakai untuk begitu atau tidak. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas lebih aman kalau kita tahu mereka sedang memerangi kaum muslimin, maka berhentilah untuk membeli produknya. Beli produk kaum muslimin. Kenapa harus beli produk non muslim kalau ada masih muslim yang punya, gitu kan? Jadi kita lebih baik alihkan ke kaum muslimin, ya. Jika mundur dari medan perang adalah strategi untuk menyusun kekuatan, apakah dibolehkan? Saya sudah jelaskan tadi, boleh tentunya. Sebagaimana kisah Khalid bin Walid tadi. Dalam perang dulu ada harta ghanimah. Adakah zakat dari harta ghanimah? Tentu ghanimah, harta rampasan perang adalah harta yang halal bagi setiap mujahid. Kalau kita bicara masalah zakat, tetap kembali kepada syarat zakat. Ada haul dan ada nisab. Kan itu. Ada masa 1 tahun dari harta yang kita simpan atau kita investasikan, dan juga ada nisab 85 gram emas. Ghanimah digabungkan dengan harta total kita. Mungkin kita punya harta ghanimah rampasan perang, kita juga punya deposit uang misalnya, atau kita punya investasi di satu bisnis, digabungkan akumulasi dalam 1 tahun. Setelah tiba masa haul, misalnya Ramadan ke Ramadan yang kedua, kita menutup buku, kemudian menghitung. Kalau mencapai nilainya 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi bukan berarti ghanimah begitu didapat langsung dizakati, tidak seperti itu. Tapi dia masuk dalam umumnya, ya, zakat, umumnya harta. Bagaimana hukumnya pajak dalam Islam? Apakah negara Saudi sekarang ikut menerapkan hukum pajak dikarenakan mengikuti negara Barat? Jika tidak ada pajak dalam negeri Islam, diperoleh dari mana dana dalam menjalankan roda pemerintahan? Teman-teman sekalian, masalah dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa, kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Kecuali kalau strateginya sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW kalau ingin membentuk pasukan jihad, ingin berbagi-bagi sedekah, apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan. Nih ada saudara kita kalian yang sedang butuh si fulan, menyumbanglah. Ya, Nabi SAW kadang-kadang membuka jubah beliau menaruh, lalu orang-orang pada menyumbang di situ. Lalu kemudian Nabi SAW berikan kepada mereka, sukarela, tidak ada penentuan persentasenya, tidak ada paksaan. Nah ini lain, ini lain. Ini boleh dalam Islam.
Nanti dalam bahasan dosa besar kita ada namanya maks. Maks itu pajak atau pajak lah umumnya. Apakah itu pajak diambil dari masyarakat secara paksa atau pajak diambil dari bea cukai barang-barang yang masuk. Di zaman Nabi SAW, orang masuk keluar masuk Madinah, masuk di negara Islam tidak ada sama sekali bayar apa-apa. Ini orang pergi rekreasi sama keluarganya ke Eropa, belanja. Lebih dari $1.000 atau berapa dolar harus bayar. Apa urusannya? Orang beli barang dari keringatnya dia. Dia beli produk yang dia mau. Kenapa Anda ambil? Apa urusannya gitu? Kan mestinya nggak boleh ya. Pasti kalau mau tahu itu paksa atau tidak tanya, dia mau bayar nggak? Kalau dia nggak mau bayar berarti itu jelas dipaksa berarti, gitu kan? Ini nggak boleh. Nah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadi orang akhirnya biarin aja sudah, karena terpaksa. Tapi kalau disuruh pilih orang tidak mau. Mestinya memang tidak boleh, gitu kan? Kalau apakah Saudi menggunakan pajak? Setahu saya tidak ada pajak di sana, setahu saya, gitu kan? Tidak pernah saya selama di sana tuh makan restoran 50 rial, 55 rial misalnya, tambah 10%, tidak pernah. 50 rial, 50 rial, notanya itu kita bayar. 10 rial, 10 rial. Belanja apapun, beli baju, beli apa semua, tidak ada pajak sama sekali. Gitu kan? Tidak ada pajak sama sekali. Itu yang saya tahu, Allah alam. Kalau dari mana pemerintah hidup kan banyak. Dari zakat. Zakat harta boleh dikelola oleh pemerintah. Di zaman Nabi SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zakat masyarakat distor kepada pemerintah. Pemerintah lalu memberikan kepada orang yang tidak mampu. Gitu kan? Perniagaan dimudahkan. Tidak ada peraturan-peraturan ketat kecuali yang melanggar agama, dimudahkan. Ya, pada saat Abdurrahman bin Auf membebaskan sebuah tanah di Madinah di zaman Nabi SAW, beliau bebaskan tanah itu padang pasir, gitu kan, milik seseorang, dan akhirnya dia mengatakan saya ingin bebaskan, kerjasama sama orang yang punya tanah, saya mau buat pasar nih. Kata dia baik silakan, kita bagi hasil. Dibuatlah sama Abdurrahman bin Auf kotak-kotak dari tanah liat, seperti kalau kita sekarang kios-kios gitu. Setelah jadi pasar, Abdurrahman iklankan, siapa yang mau pakai pasar ini silakan gratis. Silakan gratis. Kalau ada pun yang mau menyumbang sesukanya, silahkan. Maka orang-orang pada pindah, hidup jadi pasar baru di situ. Akhirnya orang-orang kena merasa ada transaksi jual beli, mereka dengan sukarela memberikan kepada Abdurrahman, dan akhirnya memberikan Abdurrahman harta yang sangat banyak, sampai berpeti-peti emas didapatkan dari pasar itu. Tadinya pasar itu cuma disukarelakan. Banyak, dimudahkan perdagangan, perniagaan dimudahkan, gitu kan. Jadi masyarakat tuh hidup. Saya tahu sekarang Cina misalnya, dia pemerintahnya memetak-metak wilayah itu, misal wilayah ini khusus untuk kain misalnya, kayak kita contoh misalnya Malang ini apa sih spesialisnya, mungkin orang ahli jahit misalnya, baik pemerintah subsidi di sana dana, semua yang berhubungan dengan jahit-jahit, pabriknya segala kain ditaruh di sana, udah. Seperti itu, teman-teman saya mengatakan kalau kami sekarang datang ke Cina, kalau dia memang di paspornya tertulis businessman, memang dia pedagang, pengusaha, maka di bandara sudah dijemput tuh, pemerintah Cina jemput di bandara, ditulis namanya. Padahal orang dia bilang saya tidak kenal, tapi sudah ditahu dari data visa, sudah ditahu kalau ini profesinya orang seperti ini. Dijemput, Anda mau apa nih? Oh saya mau pabrik kain misalnya, ditunjukin. Saya mau ke sini, ditunjukin. Begitu. Jadi langsung dibawa, dan akhirnya hidup suasana itu. Hidup suasana transaksi jual beli, akhirnya bisa menguasai dunia. Banyak sumber, gitu kan? Jadi pemberdayaan masyarakat dalam hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dengan masyarakat itu bisa. Indonesia ini negara yang luar biasa kayanya, Cuma sayangnya beberapa ya elemen saja yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu kalau mereka bertanggung jawab hari kiamat, yang menyalahgunakan masalah itu. Apakah orang yang berjihad atau berperang namun tidak mati syahid, tetapi cacat fisik, misal tangannya, kakinya patah, apakah pahala orang ini sama dengan pahala orang yang mati syahid? Tentu saja beda ya. Orang masuk medan perang ada pahalanya, gitu kan? Membunuh musuh ada pahalanya, terluka ada pahalanya. Tapi ini pahala masing-masing, gitu kan? Pahala mati syahid didapatkan kalau mati, terbunuh, tentu beda, tidak bisa disamakan. Karena kalau sudah terbunuh berarti sudah sampai pada puncaknya. Disitulah dia mendapatkan ya semua apa yang kita sebutkan fasilitas tadi. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz Khalid bersama keluarga dan seluruh muslimin. Amin. Jazakallah khair. Ya. Ustadz, jika saya dirampok sekeluarga lalu tidak melawan rampok tersebut, apakah berdosa? Kalau anda tidak membela diri, ya, dan sengaja menyerahkan sehingga terbunuh, ini Allahu alam. Yang saya tahu pendapat ulama mengatakan iya berdosa. Justru kalau kita melawan, ya berusaha untuk mempertahankan dan terbunuh mati syahid. Ini yang saya ketahui, Allah alam. Jadi tidak boleh kita biarkan.
Tidak boleh kita biarkan. Atau mungkin kita meminta tolong pada orang lain, berusaha maksimal. Ya, berusaha maksimal. Ini ada pertanyaan lain tapi tidak sesuai dengan tema ya. Jadi saya tidak bacakan dulu. Apakah menurut Ustadz ISIS itu termasuk jihad ekspansi? ISIS ini lembaga teman-teman sekalian yang dibuat. Kalau kita mau bicara belak-belakan, ini semua lembaga yang dibentuk yang mengatasnamakan Islam. Maaf teman-teman, kalau memang bergerak di sini jangan tersinggung, gitu kan? Ini banyak di antara anda yang ikut di situ mungkin tidak faham tentang apa itu ISIS. Kalau anda ikut tahu di sana tempatnya itu banyak. Bahkan saya dapat informasi di lapangan teman-teman kita yang sudah terjun ke sana, itu orang Indonesia pun banyak. Sedikit berselisih pendapat sudah tinggal dibunuh sama orang, sama-sama kelompoknya saling bunuh. Subhanallah, ini harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati mengatasnamakan Islam tapi membunuh orang-orang. Ini dari mana dalilnya membunuh sembarangan orang? Apalagi kalau tidak sefaham, gitu kan? Yang lebih banyak sekarang cenderung pendapat ulama, anda bisa baca. Saya yakin di Indonesia pun Majelis Ulama Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia dan seluruh negara-negara Islam sudah sepakat. Di Timur Tengah pun begitu. Tidak ada yang mendukung gerakan ini. Tidak ada yang mendukung gerakan ini. Allahu a'lam, dan saya pun melihat sama dengan umumnya para ulama tidak mendukung pendapat ini karena mereka memang mengatasnamakan Islam saja tapi menghalalkan darah kaum muslimin. Dari mana ini? Ya, hukumnya bagaimana? Dan ini sebaiknya memang Allah a'lam dihindari. Ya. Orang yang mati dalam pekerjaan, misal kecelakaan kerja, apakah itu bisa dikatakan mati syahid? Tentu saja ini butuh jawaban khusus ya, mungkin dari para ulama. Saya tidak bisa jawab ini. Apakah orang mati terbunuh di tempat kerjanya dalam arti kata karena kecelakaan kerja mati syahid? Ya, untuk sementara sih kalau kita lihat secara umum dari globalnya hadis tidak masuk, gitu kan? Tidak masuk di sini. Tapi kalau ada pendapat ulama mungkin yang menemukan dalil-dalil yang lain, mungkin orang yang kecelakaan, orang yang kerja sebagai buruh misalnya atau pekerja kasar, kemudian jatuh dari bangunan sementara cari rezeki buat keluarganya, terbunuh, apakah itu mati syahid atau tidak? Allahu alam. Saya tidak tahu masalah itu. Orang kafir yang tenggelam tapi sebelum mati dia mengucapkan syahadat terus mati tenggelam, apakah itu bisa dikatakan mati syahid? Jawabannya iya. Kalau dia sempat syahadat, jelas tenggelam mati syahid. Saya pernah sebutkan kisah tentang Khuwairik dan Kazman. Masih ingat gak? Sudah lupa, saya tahu. Tidak usah jawab. Mau diulangi? Khuwairik dan Kazman. Khuwairik adalah seorang Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud. Dan Kazman adalah seorang sahabat dari Ansar yang juga belum lama masuk Islam, gitu kan? Tetapi dua orang ini betul-betul memberikan pelajaran di kancah medan jihad. Khuwairik ini waktu Nabi SAW kumandankan jihad subuh hari Sabtu, karena perang Uhud terjadi di hari Sabtu. Maka Khuwairik ini salah satu dari pendeta Yahudi yang lalu mengumandangkan kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kalian tahu ini adalah betul-betul Muhammad utusan Allah. Kalian tahu betul sebagaimana kalian tahu anak-anak kalian, disebutkan dalam kitab kalian Taurat. Ini Nabi terakhir, ikutlah sama dia. Mereka bilang kami tidak akan beriman padanya. Baik, kalau begitu kalian tahu dalam kitab Taurat disebutkan bahwasanya Nabi Musa menyuruh kalau ada nabi-nabi selain Nabi Musa sedang berjihad di satu tempat, karena di zaman Nabi Musa ada nabi-nabi yang sezaman dengan beliau seperti Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Nabi Khidir, ada nabi-nabi yang sezaman. Kalau ada nabi-nabi lain sedang berjihad, maka pengikut Nabi Musa disuruh ikut mendukung kalau nabi-nabi lain, gitu kan? Maka kalian tahu ini Nabi, kalau kalian tidak mau akui dia sebagai Nabi, maka kalian tahu dia Nabi, harus kalian dukung. Mereka bilang, hai Khuwairik, ini hari Sabtu kami hari raya, tidak boleh ikut berperang. Alasan, tidak mau gitu. Kata Khuwairik, baiklah kalau gitu saya sendiri yang akan pergi berperang. Lalu Khuwairik datang ke masjid, lalu mengikrarkan syahadatnya di hadapan Nabi SAW, selesai sholat duha, awal dibentuk pasukan. Ikutlah Khuwairik dalam kancah peperangan. Begitu ikut berperang, ternyata dengan hikmah Allah terbunuh Khuwairik, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy setelah syahadat tadi. Waktu jatuh terbunuh mati syahid, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Karena masuk Islam duha, sebelum masuk duhur sudah mati. Syahadat tadi cukup membuat dia masuk ke dalam surga dan mati syahid. Tadi kan pertanyaannya ini, kalau ada orang kafir pas mau tenggelam sempat syahadat, masuk dapat fadilah mati syahid? Jawabannya jawab, dapat, gitu kan, dengan izin Allah. Ini kan kalau seandainya terjadi ya, ini karena pertanyaan kalau seandainya jadi
Ustadz, jika kita berjihad harus dengan izin pemimpin, mungkinkah pemerintah di Indonesia mengizinkan kita berjihad ke negeri kaum muslimin di Syria misalnya? Tergantung Anda bagaimana melobi pemerintah, menjelaskan kepada mereka, memberikan pemahaman-pemahaman. Kekurangan sekarang kaum muslimin ini tidak menyampaikan dakwah sunnah, dakwah yang benar kepada pemerintah kita, sehingga yang mendekati pemerintah ini orang-orang yang tidak benar banyak gitu. Akhirnya pemerintah juga mengambil keputusan yang dianggap itu, ya inilah agama Islam. Hanya di negara kita saja sekarang yang ada azan sama lagu haleluya disamain tuh. Enggak ada negara lain. Boleh, nggak apa-apa, toleransi. Subhanallah. Trompet dibuat dari Al-Quran, nggak apa-apa, nggak masalah. Minta maaf ya, ya sudah maafin, selesai. Quran dirobek-robek jadikan trompet, gimana cara? Diam. Tapi seperti itulah, terlalu berlebihan dalam toleransi ini, gitu kan? Terlalu berlebihan. Ada yang boleh teman-teman sekalian, seperti orang tua kafir kita berbakti, kemudian kerabat yang non muslim kita silaturahim, itu boleh. Hal-hal yang boleh, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, itu boleh. Tetangga, partner bisnis, sahabat, boleh dengan orang kafir. Umar bin Khattab masih menjalin hubungan baik dengan adik kandungnya yang masih dalam keadaan kafir. Bahkan waktu beliau punya baju dari Sutra diberikan hadiah, ya, harta rampasan perang, beliau hadiahkan kepada adiknya masih dalam keadaan kafir di Mekah. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Itu toleransi. Tapi kalau berhubungan dengan masalah akidah, nggak boleh nih. Nggak boleh ucapin selamat Natal. Selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Dari mana ini? Gitu. Anehnya banyak orang juga yang mengatasnamakan kiai lah, ustadz lah, segalanya juga mengatakan tidak apa-apa. Ini saya tidak tahu bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat. Terlalu berani mengatakan selamat Allah punya anak, dan Allah mengatakan takadus samawati wal ardu yatafattarna min fawqihim, ya, wa tanshaqqul ard. Maaf, ayat ini saya lupa ya. Tapi yang jelas hampir saja langit itu akan runtuh, bumi ini akan hancur, gitu kan? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Bagaimana caranya kita mengatakan Allah itu punya anak? Nggak mungkin kita mengucapkan selamat untuk itu. Nggak boleh toleransi dalam masalah seperti ini. Tapi anehnya orang-orang mengatakan di malam tahun baru, ini tahun baru Masehi, rayakan rame-rame, umat Islam keluarkan triliunan uang, petasan, begadang, lewat sholat malam, lewat sholat subuh, nggak ada manfaatnya semua. Habis gitu kan, pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini untuk apa teman-teman? Untuk apa perayaan tahun baru? Istri Anda tetap lama, suami Anda tetap lama, barang, rumah, mobil tetap lama, pekerjaan tetap lama, baju tetap lama, semua lama. Apanya yang baru? Gitu. Aneh-aneh aja ini. Malam tahun baru itu tidak ada rayaan apa-apa, tetap uduk sebelum tidur, baca doa-doa zikir, bangun sholat tahajud, subuh azan, sholat subuh berjamaah di masjid. Ini begadang, trompet, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, mabuk, zina, la haula wa la quwata illa billah. Ini dari mana toleransinya ini? Nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi harus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh nih. Apakah Rasulullah SAW pernah membunuh di medan perang? Ada yang bilang bahwa Rasulullah tidak pernah membunuh walaupun di medan perang. Nabi SAW memang tidak disebutkan kalau pernah membunuh musuh di medan perang, gitu kan? Ada beberapa asar yang menyebutkan orang-orang kafir kalau melihat Nabi SAW mereka tidak berani untuk mendekatinya. Tapi ada orang ini pernah dilempari tombak oleh Nabi SAW. Saya pernah sebutkan namanya di materi sirah, tapi juga saya tidak terlintas sekarang namanya. Orang ini berusaha untuk memotivasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Nabi SAW waktu terdesak di perang Uhud. Waktu sudah terdesak, Nabi SAW sudah terluka, maka dia memotivasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta lembing, tombak yang kecil dari Ali. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, kami melihat Nabi SAW mundur dan melemparnya. Pada saat melempar lembing tersebut, kami semua terlempar karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Dan akhirnya mengenai posisi orang itu kebetulan punya topi besi yang penyambung antara leher dia dengan baju besi yang dari badannya ke lehernya itu ada karet. Dan karet itu yang untuk memisahkan, untuk membuka. Itu ada celah di situ. Kena di situ, sobek. Kemudian orang itu jatuh, berdarah, sedikit saja berdarah, lalu orang itu jatuh. Lalu dia ketakutan, dia mengatakan Muhammad telah membunuh saya. Kata orang-orang Quraisy, yang kamu ini cuma luka sedikit, apanya? Dia bilang kalau Muhammad ludahin saya sekarang saya mati gitu. Karena takutnya gitu. Ternyata orang ini pulang ke Mekah karena luka itu membusuk akhirnya mati betul. Lalu waktu Nabi SAW dengar mati, Nabi SAW mengatakan sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Makanya Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah membunuh, gitu kan? Ini yang disebutkan dalam riwayat. Surah Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah SAW bermuka masam kepada orang buta.
Karena Rasulullah SAW sedang bertemu dengan pembesar Arab, padahal Rasulullah tahu bahwa mereka tidak akan memeluk Islam. Orang Syiah bilang yang dimaksud itu bukan Muhammad. Syiah ini nggak usah didengar, nggak usah didengar, nggak usah ditemanin, nggak usah dipercaya. Orang sudah ngatain Quran kurang, sahabat kafir, masih mau dijadikan rujukan. Syiah mau bilang apa, nggak usah dengar, nggak ada gunanya. Syiah ini teman-teman sekalian adalah kelompok politik yang mengatasnamakan Islam. Tidak ada wilayah yang dimasuki oleh orang Syiah ini kecuali merusak semuanya. Di Syria, di Irak, di Yaman, kacau semuanya. Kemarin di beberapa negara Arab ditemukan mereka sembunyikan senjata untuk mengkudeta negara Arab. Bahrain kalau nggak salah ya. Kemudian kemarin beberapa waktu lalu di Nigeria juga sama. Di Husainiyah mereka, tempat-tempat ibadah mereka masjid, mereka tidak namakan masjid, mereka namakan Husainiyah. Di bawahnya ditaruh senjata-senjata. Sampai pemerintah Nigeria sekarang menangkap semua orang-orang Syiah, melarang di negeri Nigeria. Malaysia juga sudah melarang mereka, nggak boleh. Karena memang ini berhubungan dengan politik ini, cuma mengatasnamakan Islam. Indonesia aja yang empuk nih. Ini luar biasa kita di Indonesia ini. Apa saja pemahaman, ngaku Nabi, iya, gitu kan. Ada aja pengikutnya, aneh-aneh gitu. Jadi kita harus punya prinsip teman-teman. Ini haram, nggak boleh, gitu kan. Orang Syiah jangan dijadikan sebagai rujukan, bukan rujukan mereka itu. Apanya yang dijadikan sebagai rujukan, gitu kan? Ini tidak bisa jadi rujukan. Apa yang mereka katakan tidak usah didengar. Berhubungan dengan masalah ini, Nabi SAW memang dalam surah Abasa dia jelaskan. Dan itu bukan aib. Nabi SAW mengatakan Abasa wa tawalla. Abasa itu sebenarnya bukan bermuka masam ya, terjemahannya begitu. Tapi Abasa itu dia seperti orang yang sedang ngobrol terus dipotong. Maka terjadi reaksi perubahan wajah. Itu dalam bahasa Arab namanya abas. Ya, abas itu orang yang tiba-tiba kaget. Ya, jadi itu seperti itulah. Maka dianggap Indonesia terjemahkan muka masam. Nabi SAW lagi ngobrol sama pemuka Quraisy. Ada orang buta mengatakan, hai Muhammad, dipotong pembicaraan Nabi SAW. Daripada kau ngobrol sama mereka nggak mau dengar sama saya aja. Maka terjadilah abas itu. Nabi SAW tiba-tiba ada reaksi karena orang ini memotong pembicaraan gitu kan. Itu yang dimaksud. Watawalla, dan Nabi SAW akhirnya mengalihkan, tetap beralih kepada orang-orang ini. Tujuannya Nabi SAW bukan meninggalkan dia. Tunggu saya selesaikan ini baru saya datang kepada kamu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Sudahlah, kalau mereka tidak mau dengar, tinggalkan mereka. Hai Muhammad, datang kepada orang yang mau dengar. Itu memang turun kepada Nabi SAW. Mereka mau bolak-balikan fakta itu terserah mereka, kita tidak dengar kok. Selama ini kita melihat kecelakaan pada saat mudik merupakan musibah. Berdasarkan yang Ustaz sampaikan, berarti mereka mati syahid karena kecelakaan berkendaraan. Benarkah demikian? Benar, itu dalil yang ada. Bagaimana dengan kecelakaan kereta api yang banyak memakan korban? Bila ini disebut mati syahid, mengapa tempat kejadian kecelakaan itu menjadi tempat angker atau banyak penampakan? Bagaimana menyikapi ini? Mana yang angker itu? Coba, mana yang angker? Angker itu menurut Anda? Gak ada. Tidak ada rukun tayangan dalam Islam, tidak ada tempat angker, nggak ada. Orang yang mati, kalau dia beriman senang di kuburannya, kalau dia orang ahli maksiat sedang disiksa. Nggak ada waktu ruhnya keluar gentayangan ganggu orang, nggak ada itu. Gimana caranya? Kita sudah punya konsep dasar dalam Islam. Saya pernah kasih contoh, kalau ada satu rumah orang pernah bunuh diri, di Indonesia pernah saya tanya jemaah saya, mau beli nggak rumah yang ada orang bunuh diri? Nggak mau Ustaz. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan nih. Baik, saya kasih contoh nih, orang bunuh diri, ada banyak orang tidak mau beli rumahnya. Kita simpan contoh ini. Contoh yang lain, orang dibunuh sekeluarga. Mau dibeli rumahnya nggak? Nggak mau Ustaz. Kenapa nggak mau? Ya karena ada ruh gentayangan. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Mustahil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, kalau orang beriman maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati kuburnya taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya, dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke kuburan dan akan menjadi lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang, gitu kan? Jadi enggak ada ruh gentayangan, enggak ada tempat angker, enggak ada. Orang tabrakan di situ sudah selesai tabrakan, matang ajalnya mati. Udah dibersihin kotorannya selesai, gitu kan? Nggak ada masalah. Kalau Anda mengatakan banyak tempat angker, berarti orang-orang yang tinggal di kuburan tuh angker tuh. Tapi tinggal jaga kuburan, tiap hari makan, minum, gitu kan? Saya pernah masuk kuburan Jeruk Purut yang di Kemang itu, di tengah-tengah kuburan ada orang tinggal banyak. Sama anak cucunya tinggal di situ, nggak ada masalah. Jadi pemahamannya harus diperbaikin nih.
Bagaimana tanggapan Ustaz tentang Saudi Arabia yang menyudahi hubungan diplomatik dengan Iran, sementara pemerintah Indonesia seakan membela Iran? Iran ini sudah harus diputus memang, sudah nggak bisa. Ini negara Syiah yang tidak bisa, mengacaukan semuanya. Aneh gitu, ya aneh. Jadi ini satu hal yang mesti harus kita tanggapin teman-teman sekalian, harus kita tanggapin, harus kita tegaskan. Gitu. Bagaimana caranya negara yang jelas mencaci maki sahabat, mengatakan Quran kurang, mayoritasnya. Satu-satunya negara yang tidak ada masjid ahli sunnah cuma di Iran saja. Lalu kemudian apanya yang mau dipertahankan? Apanya kira-kira yang mau dilihat? Anehnya semoga Allah berikan. Pemerintah kita sekarang malah menjalin hubungan sama mereka. Apa yang mau dipertahankan dari orang-orang seperti ini teman-teman? Ini kacau balau ini gitu kan. Anda coba baca lebih jauh tentang sejarah negara ini, baru Anda jalin diplomatik sama mereka semestinya gitu kan. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau menghadap ke arah Irak dan Iran tuh, sambil berkata, hati-hati dengan wilayah ini, karena wilayah ini tempat keluarnya tanduk iblis, banyak fitnah. Emang begitu. Sementara Saudi yang sekarang mau tidak mau, Anda terima tidak terima, ada Mekah sama Madinah, tempat lahirnya Nabi sampai tempat meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Pastilah Allah jaga tempat itu. Ini kemudian dikatakan susah lah, inilah macam-macam, dibuat masalah. Semestinya memang kita harus berpikir lebih sehat teman-teman sekalian. Jadi memang sangat wajar kalau negara-negara Islam sekarang, bukan cuma Saudi, Turki, banyak negara-negara Islam yang sudah berakal, mereka memang meninggalkan itu. Karena memang berbahaya negara-negara ini. Apakah mati syahid seorang mujahid yang melakukan bom bunuh diri saat peperangan dengan kafir sedang berkecamuk? Misal mujahid tersebut masuk ke markas utama kafir lalu membom dirinya, sehingga si kafir banyak yang terbunuh. Yang saya tahu tidak boleh nih. Yang saya tahu ya, fatwa ulama 90% tidak membolehkan bom bunuh diri. Kalau dia masuk, dia mendekati, dia lempar bom dari jauh, kemudian kena percikan, dia mati mungkin, tapi dia bunuh dirinya, ini butuh dalil. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian, tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh bunuh diri gitu kan. Jadi masuk kancah peperangan, perang normal, terbunuh alhamdulillah mati syahid, tapi kalau bunuh diri nggak mungkin. Walaupun targetnya banyak, kenapa harus masuk ke sana? Kenapa nggak lempar saja? Kenapa nggak atur saja? Kenapa nggak serang dari dekat misalnya? Kalau kebunuh kena mungkin ya, tapi kalau dia bom dirinya, Allahu alam pendapat lebih dekat tidak boleh ya. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuk jihad hanya dengan berperang saja? Saya pernah mendengar bentuk jihad saat ini adalah dengan menuntut ilmu syar'i, karena banyak fitnah dan dusta yang terjadi. Jihad itu teman-teman sekalian adalah jihad di kancah peperangan. Itu istilah jihad. Menuntut ilmu lain lagi, talabul ilm lain. Tidak bisa dikatakan itu jihad, gitu kan? Tidak bisa dikatakan itu jihad. Ini perbedaan, dua istilah berbeda. Memang Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, gitu kan? Tidak layak orang mukmin semuanya pergi berjihad kalau ada di antara mereka yang meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agar mengingatkan kaumnya pada saat pulang. Jadi Allah membedakan jihad dengan menuntut ilmu. Memang dua ibadah yang berbeda, gitu kan? Dua ibadah yang berbeda. Jadi memang ini berbeda. Allahu a'lam. Jangan disamakan jihad. Nuntut ilmu wajib bagi setiap muslim di kancah peperangan atau di luar kancah peperangan. Apa yang dimaksud dengan lari dari medan perang adalah lari sebelum terjadinya perang atau ketika perang terjadi dan berlangsung? Sama saja. Lagi musuh berhadapan, lari itu sudah sama saja. Nggak boleh takut. Nggak boleh takut. Makanya untuk menghilangkan takut harus ada iman. Iman ini akan datang dengan ilmu, belajar. Kenapa yang lainnya pada berani mau mati? Ya karena mereka sudah tahu. Ini tinggal tunggu ditusuk oleh musuh, kena peluru mati masuk surga tanpa hisab. Tidak ada orang yang berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Banyak fadilah, baca fadilahnya. Anda kalau ingin rajin sedekah, baca fadilah sedekah. Maka kita akan rajin sedekah. Kalau mau rajin sholat malam, baca fadilah sholat malam. Kita akan kerjakan. Jihad pun begitu. Baca coba hadis-hadisnya, Anda akan termotivasi dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi pada saat akan berkecamuk ataupun sedang berkecamuk, ini sama hukumnya. Ya. Apabila ada kaum muslimin yang berada di bawah pemimpin yang zalim dan pemimpin tersebut menyuruh untuk menyerang suatu tempat sementara tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menyerang tempat tersebut, apakah berdosa jika ada kaum muslimin yang lari dengan alasan tidak mau mentaati pemimpin tersebut karena perintah penyerangan yang dilakukan tidak benar dalam agama? Tentu tidak dosa, sudah saya jelaskan tadi. Kalau itu dalam kezaliman kita nggak boleh ikuti. Apakah wanita juga harus berniat atau apa ini? Berangan-angan untuk mati syahid? Jawabannya iya. Semua muslim dan muslimah. Semua berharap. Dan Nabi SAW tidak pernah melarang sahabiat untuk ikut berperang. Tidak pernah.
Kalau ada yang mau ikut dibiarkan. Tapi lebih umum Nabi SAW tidak letakkan mereka di pasukan inti, tapi mereka masuk memasakkan untuk mujahidin, mereka mengobati orang-orang yang luka. Nanti kalau ada pasukan yang menyerang, mereka menyerang juga, gitu kan? Sofia, tante Nabi SAW pernah membunuh orang Yahudi. Ya, pada saat suku Quraidah ingin berkhianat, memasukkan pasukan Ahzab di kota Madinah, pernah Sofia membunuh, ya kan gitu. Kemudian Nusaybah binti Ka'ab, kata Nabi SAW, setiap kali saya melihat panah-panah terarahkan kepada saya di Uhud, maka di situ saya temukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkan anak-anak panah itu. Jadi pada saat beliau melihat Nabi SAW terdesak, beliau meninggalkan tempat buatan masakan dan segala, beliau mengambil ya pedang, lalu beliau mematahkan anak-anak panah yang terserang ke arah Nabi SAW. Itu boleh saja hadir di medan perang. Atau mungkin dia niatkan, mungkin kalau saat dia meninggal lagi melahirkan atau membela kehormatan, atau Allah SWT tutup seperti hadis tadi. Minimal teman-teman sekalian kita ambil hadis tadi. Siapa yang berharap mati syahid tulus dari hatinya, Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun mati di ranjangnya. Ini yang paling minimal kita niatkan, gitu kan? Jadi kita bisa niatkan untuk itu. Saya wanita dan saya takut mati syahid, apa doanya? Bolehkah berdoa agar tidak mati syahid yang dikriteriakan seperti terbakar, tenggelam, tabrakan? Tidak usah dibayangkan ini. Terbakar, tenggelam, dibacot sama musuh, nggak usah dibayangkan itu. Saya sudah bilang tadi, itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang sedang terjadi proses kematian. Karena orang kalau mati dalam Islam hanya lihat satu, malaikat maut cabut ruhnya, titik, nggak lebih daripada itu. Itu saja. Maka ini saja yang kelihatan, tidak lagi dilihat orang yang bacot badannya, luka badannya, itu sudah tidak ada lagi. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ada yang dikhawatirkan, gitu kan? Minta kepada Allah SWT agar diangkat rasa takut itu. Seperti halnya di Palestina dan Syria yang lagi perang, jika suami berkehendak ikut jihad di sana, mana yang sebenarnya harus dia utamakan? Maaf, Ustadz, mana yang lebih utama? Pergi perang, meninggalkan anak istri, atau menjaga anak istri di rumah? Pergi perang tentunya. Para sahabat waktu dipanggil jihad oleh Nabi SAW, ya tinggalkan istri anaknya. Istri anaknya sabar, memang sudah begitu. Semua istri Nabi SAW sabar. Anda harus sebagai seorang wanita punya iman yang kuat seperti baja. Tidak boleh malah menjadi penghalang. Ini ibu-ibu ini harus belajar. Kalau suami lagi mau pergi masjid, silahkan ke masjid, pahalanya besar gitu. Jangan ke masjid mas, di sini aja. Wah, makin dikendorin, gitu kan? Jangan. Ini saya ambil nggak ya kredit bank? Jangan mas, haram. Gitu. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti kita tobat. Gimana caranya? Nggak boleh, harus menjadi orang yang mendukung kebaikan suaminya, gitu kan? Dan memang sudah begitu hukumnya. Kalau mau ditunggu urus anak sama istri, siapa yang pergi jihad? Berarti orang bujang-bujang semua. Kesian orang yang sudah nikah nggak dapat mati syahid, dan ibu sendiri rugi tuh. Karena kalau suaminya mati syahid kan bisa ditunjuk, kan? Kamu ikut sama saya ke surga, kan luar biasa itu. Gitu kan? Mestinya kita memotivasi, semestinya, gitu kan? Allahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir ya, dalam berhubungan masalah konsep bahasan kita tentunya. Ada banyak yang tidak sesuai dengan tema, maaf saya nggak baca. Tapi ada tema, ada pertanyaan berhubungan dengan zina. Ini ada bab setelahnya nanti. Bab minggu depan, insya Allah pekan depan khusus masalah bab zina kita bahas. Saya sempat berdialog dengan kakak saya, beliau memang suka sekali membaca buku, tapi saya tidak tahu referensi apa yang dipakai dan ke arah mana beliau mengacu. Hingga banyak keluar statement yang saya tidak pernah dengar sebelumnya, yaitu yang pertama, apakah benar ketika kekhalifaan Uthman bin Affan, gubernur-gubernur dan pejabat-pejabat negaranya yang diangkat itu dari saudara-saudara Uthman radhiyallahu anhu, ada nepotisme dan mereka suka bermewah-mewahan. Inilah isu yang dilempar oleh para orientalis untuk Uthman bin Affan, untuk orang-orang yang tidak suka dengan Khulafaur Rasyidin. Uthman bin Affan memilih sebagian dari gubernurnya dari keluarganya, tapi sebagian lagi tidak. Seperti misalnya Uthman bin Affan sebenarnya melanjutkan apa yang dilanjutkan oleh Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti contoh kasus di zaman Abu Bakar dan Umar, wilayah Syam diberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Waktu Yazid meninggal, diberikan kepada adiknya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, gitu kan. Siapa yang tunjuk mereka? Dari zaman Abu Bakar tuh. Abu Bakar meninggal, Umar lanjutkan. Umar meninggal, Utsman lanjutkan. Memang kebetulan Muawiyah sepupunya Utsman. Tapi bukan Utsman angkat di masa khilafahnya, bukan. Coba baca kembali sejarah, gitu kan. Jadi ini alasan untuk mencari-cari kesalahan Utsman radhiyallahu anhu. Ini
Anak mantu Nabi SAW yang Nabi mengatakan, wahai muslimin, nikahkan anak kalian dengan Utsman bin Affan. Satu-satunya laki-laki yang menjadi hukum syar'i menikahkan anak perempuan kita sama dia. Tidak ada laki-laki seperti Utsman. Luar biasa nih. Kata Nabi SAW, wahai muslimin, nikahkan anak kalian kepada Utsman bin Affan karena saya menikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Tentu setelah meninggal yang satu baru nikahkan sama yang satu karena tidak boleh menggabungkan dua saudara. Maka dikatakan saya tidak menikahkan Utsman dengan kedua anak perempuan saya kecuali karena wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, ya, waktu beliau lagi duduk kelihatan betisnya, kelihatan lututnya. Abu Bakar masuk beliau tidak tutup, Umar masuk beliau tidak tutup, waktu Utsman masuk beliau tutup lututnya. Kata Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, waktu kami masuk anda enggak tutup lututan, kenapa waktu Utsman masuk anda tutup? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istaha minhul malaika, tidakkah saya malu dengan orang yang malaikat aja malu dengan dia? Dan beribu macam, luar biasa. Bahasa saya ini mungkin dianggap berlebihan, tapi bagi saya memang sudah ribuan kelebihan dari Utsman radhiyallahu anhu. Saya sarankan teman yang bertanya bisa kembali kepada tablik akbar kita, Utsman bin Affan, ada panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Dan ini semua adalah isu dilempar, ya, yang akan merusak, ya, citra daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah benar Utsman bin Affan pernah berseteru dengan Aisyah radhiyallahu anha dikarenakan ketika kekhalifahan Utsman jatah pemberian nafkah istri Nabi SAW untuknya berkurang? Ini juga sama. Ini juga semua isu, gitu kan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mungkin pernah negosiasi, iya. Tapi kalau pernah menghilangkan data ini enggak, ini jatah itu enggak pernah. Ya. Apakah benar ada hadis-hadis yang sengaja tidak dipublikasikan dipakai dikarenakan alasan politik pada saat itu? Ini sama semua. Ini maaf, ini semua pertanyaan sama saja, ya. Ini semua pertanyaan 3 poin berhubungan dengan masalah hal yang sama dilemparkan para orientalis sekarang kepada Utsman bin Affan untuk menjelek-jelekkannya. Dan ini juga diangkat oleh orang-orang Syiah yang memang dasarnya riwayatnya tidak bisa dipegang, gitu kan? Mereka nggak punya sanad yang benar. Dan saya sarankan, mungkin saya tidak bisa rincikan panjang lebar di sini. Anda kembali kepada ceramah saya tentang Utsman bin Affan atau kembali kepada buku yang berbicara tentang beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terbitan pustaka Ibnu Katsir. Yang terakhir, apakah benar saat mushaf Al-Quran sangat banyak ketika dikumpulkan untuk disusun dan ketika Al-Quran disusun tidak berdasarkan turunnya ayat? Siapakah yang menentukan ayat 1, misal Al-Baqarah ditaruh surah paling depan setelah Al-Fatihah? Tentu saja pada saat turun yang menentukan adalah Nabi SAW. Misal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di awal sekali kan? Kenapa ada juz 30? Siapa yang taruh di situ? Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan para sahabat, ini ayat turun. Kadang-kadang dalam surah Al-Baqarah turun cuma 2 atau 3 ayat dalam sehari. Mungkin bulan depan turun lagi 7 ayat. Tidak lengkap langsung 200 ayat sekian Al-Baqarah. Turun beberapa kali. Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ini di ayat sekian, letakkan ini di surah sini. Dan urutan surah sekarang adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit, gitu kan? Turunnya memang tidak berurutan, tapi cara mengaturnya kayak sekarang sampai kita adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit, dan akhirnya jadilah Al-Quran seperti kita miliki sekarang. Allahu a'lam. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya menyatukan saja dalam bacaan Quraisy, gitu kan? Disatukan dalam bentuk mushaf, makanya dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsman yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu dalam bahasa Quraisy, dan para sahabat sepakat dengan Utsman pada saat itu, tidak ada yang membantah beliau kecuali orang-orang yang baru masuk Islam di wilayah-wilayah Irak, wilayah Iran yang memang tidak setuju, itu mungkin ada ya yang mereka tidak setuju, tapi itu memang mereka orang baru masuk Islam belum mengetahui, karena para sahabat sendiri tidak ada yang memungkiri perbuatan Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita yang diberkahi dan dijadikan tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga saja semua yang pernah berbuat salah dan dosa di majelis ini dan seluruh muslimin dimanapun mereka berada diampuni oleh Allah SWT, dan diganti semua dosa kita menjadi pahala dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Kita disatukan dalam ukhuwah dan persaudaraan Islam dan iman, serta diangkat semua perselisihan yang terjadi dan dikembalikan kita dan seluruh muslimin dan pemimpin muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, agar betul-betul bisa berjaya Islam di tangan kita sebagaimana berjaya di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Semoga seluruh muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam dan partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita di dalam majelis ilmu ini, dan juga malaikatnya sedang hadir menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, dimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majelis, saya mengajak kembali teman-teman untuk masuk ke Play Store, bisa masuk mengetik nama saya Khalid Basalamah dan ada logo KHB.
Itu tinggal diketik, bisa Anda dengar ceramah gratis itu insyaallah. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.